Perburuan rutin berubah menjadi mimpi buruk saat kengerian muncul. Sistem mengeluarkan peringatan mematikan, monster elit telah muncul. Dengan kesehatan dan kekuatan besar, binatang ini adalah jaminan kematian total. Diliputi ketakutan, parti itu hancur dan melarikan diri demi bertahan hidup. Di tengah pelarian, seorang prajurit misterius menyerbu ke zona maut. Dia mengabaikan teriakan mereka, matanya terpaku pada predator raksasa di depan. Para pengecut itu mencemooh keberaniannya, menunggu untuk menjarah mayatnya. Baginya, ini bukan permainan, ini pertarungan mati-matian untuk hidup. Laba-laba itu menjatuhkan pukulan dahsyat untuk mengakhiri perlawanannya. Tapi ledakan kekuatan yang membutakan membuktikan dia bukan pemain biasa. Racun mematikan mulai menggerogoti nyawanya setiap detik. Para penonton mencemooh misi bunuh dirinya, sudah mengklaim peralatannya untuk diri sendiri. Predator elit raksasa itu menerkam, lapar akan mangsa berikutnya. Dia mengaktifkan mata wawasan untuk melihat yang mustahil. Satu serangan tepat mendaratkan pukulan 3 kali lipat yang dahsyat. Dia tetap tenang menyeramkan sambil menancapkan bilahnya ke tanah. Setiap gerakan adalah tarian yang diperhitungkan di ujung kematian. Para pengamat menyadari kekuatannya melanggar hukum dunia ini. Dia merobek baju besi binatang itu dengan serangan terakhir yang brutal. Strategi sebenarnya terungkap saat perangkap mematikan menjerat monster itu. Dia meminum ramuan saat racun perlahan menguras nyawanya. Bahkan di level 2, kelangsungan hidupnya bergantung pada mengakhiri ini dengan cepat. Dia melesat ke udara, mendaratkan rentetan serangan 3 kali lipat. Monster elit itu membalas dengan lompatan mematikan yang mengguncang dunia. Dengan mata bersinar, dia bersiap mengeluarkan kartu truf tersembunyinya. Dia menangkis cakar raksasa itu menggunakan rantai emas berbobot. Satu pukulan kritis mengirim gelombang kejut melintasi lantai hutan. Para penonton memohon padanya untuk mundur sebelum binatang itu menghabisinya. Dia menyeka darah, mengakui betapa dekatnya kematian sebenarnya. Sekarang, perburuan sesungguhnya dimulai saat dia akhirnya berhenti menahan diri. Dia mengencangkan rantai emas, mengunci perimeter di tempatnya. Laba-laba elit raksasa itu tiba-tiba terpojok dalam perangkap buatannya. Dengan tarikan keras, dia memaksa binatang itu tunduk total. Percikan api menyala saat tegangan besi mencapai titik puncaknya. Pertahanan monster itu mencapai 0, membuatnya terbuka lebar untuk kematian. Pemain yang melarikan diri berhenti kaget, menyaksikan strategi mustahilnya berhasil. Dia melesat ke udara untuk mengklaim pembunuhan server pertama yang tertinggi. Kilatan baja yang membutakan membelah binatang elit itu menjadi 2. Dia mendarat dengan presisi mematikan, matanya membara dengan intensitas dingin. Kembang api menandakan legenda baru saat seluruh dunia mendengar namanya. Seluruh dunia game meledak iri atas pencapaian mustahilnya. Namun kenyataannya, prajurit legendaris ini hampir tidak bertahan hidup. Jiang Liu adalah pria yang didorong oleh keputusasaan dan tekad dingin. Hanya tinggal beberapa bulan untuk hidup, penyakit tak tersembuhkan merusak tubuhnya. Terjebak dalam kemiskinan, pesan misterius menawarinya tali kehidupan terakhir. Undangan misterius ini menjanjikan kesempatan rahasia untuk menipu kematian itu sendiri. Dia memasuki dunia yang lahir dari kekuatan spiritual aneh meteorit. Realitas virtual masif ini melanda dunia, menyembunyikan rahasia mengerikan. Di dalam game, dia akhirnya bisa melampaui cangkang fisiknya yang hancur. Keuntungan utamanya adalah grup obrolan tersembunyi yang diisi monster. Jiang Liu memantau obrolan rahasia di mana monster secara tidak sengaja membocorkan rahasia pemecah game. Dia melacak koordinat mereka ke pohon besar, menggali untuk harta karun tersembunyi. Bumi mengungkap harta karun legendaris yang dulunya dijaga oleh para dewa sendiri. Mengklaim pedang ametist, dia membangkitkan skill mata wawasan level dewa. Pengetahuan orang dalam ini adalah satu-satunya jalannya untuk menjadi kekuatan tak terhentikan. Sementara itu, para monster menyadari harta berharga mereka telah dicuri oleh hantu. Dia menolak mati sebelum bisa mengamankan masa depan keluarganya yang runtuh. Kembali di dunia nyata, tubuh terminalnya tetap menjadi tawanan mesin rumah sakit dingin. Adik-adiknya menangis, bersumpah akan mengorbankan segalanya hanya untuk menjaganya tetap hidup. Orang tuanya hancur, dihancurkan oleh beban ketidakberdayaan mereka sendiri. Dia menatap cairan oranye itu, tali kehidupan terakhirnya melawan kematian pasti. Dengan hanya 3 hari obat tersisa, game adalah harapan terakhirnya. Mata birunya yang tajam mengeras saat dia bersiap untuk yang mustahil. Kembali di kamarnya, layar bercahaya memegang kunci untuk bertahan hidup. Grup obrolan monster mengungkapkan warisan level dewa tersembunyi di dekat sini. Kekayaan, kekuasaan, dan rahasia semua yang dia butuhkan akhirnya dalam jangkauan. Mengenakan helm, dia meninggalkan tubuhnya yang sekarat untuk alam digital. Muncul kembali di hutan, dia membawa hasil buruan terakhirnya. Perlengkapan perak dan baju besi elit melintas di depan matanya. Seringai dingin terbentuk, si lemah akhirnya menjadi legenda. Sesosok spiritus sistem misterius muncul untuk menghargai prestasi legendanya. Ia resmi menjadi pionir elit pertama di dunia. Skill pasif dewa memastikan setiap serangan ketiga berakibat fatal. Untuk tetap tersembunyi, ia menyembunyikan nama dan status legendanya. Jika hadiah elit sebaik ini, drop bos pasti seperti dewa. Sang Sprite mengungkap hierarki rahasia lot paling langka di dunia. Dari besi mentah hingga berlian, jalan menuju kedewaan sudah jelas. Berburu monster dengan peringkat lebih tinggi kini satu-satunya jalannya untuk bertahan. Tapi perlengkapan level tingginya sudah menarik perhatian yang salah. Preman sombong menuntut lotnya, tak sadar mereka telah mengincar monster. Ia mencoba pergi, tapi para pemakan dasar ini tak membiarkannya. Guild Unrivaled menuntut perlengkapan langkanya, mengira diamnya adalah kelemahan. Ia tersenyum melihat kesombongan mereka,
bertanya apakah mereka benar-benar siap membunuh. Pemimpin mereka mengawasi dari bayangan, mengklaim guild selalu mendapatkan jalannya. Prajurit veteran mengejeknya, berkhotbah bahwa hanya yang kuat yang menentukan aturan. Serangan mematikan turun saat preman memutuskan keberuntungannya akhirnya habis. Dengan kecepatan mustahil, ia menghindari ledakan, meninggalkan musuh-musuhnya memukul angin. Saat di udara, ia berkonsultasi dengan panduan sistem untuk memastikan ambang rasa sakit game. Mengabaikan sprite, ia bersiap menunjukkan arti sebenarnya dari kekuatan. Untuk melawan penyakit dunia nyatanya, ia membuang setiap poin stat ke agility murni. Ia membakar setiap poin tersisa untuk melonjakkan agility-nya. Preman sombong menyerbu, serakah akan perlengkapan pemula miliknya. Tapi mangsa mereka menghilang ke udara dengan kecepatan mustahil. Ia mengaktifkan combo pamungkasnya, mengubah pemburu menjadi buruan. Serangkaian serangan mematikan merobek pertahanan menyedihkan mereka. Preman pertama hancur, ketakutan oleh insta-kill mendadak. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia melesat ke target berikutnya. Pemimpin mereka menyaksikan dengan ngeri saat anak buahnya dibantai. Ayunan putus asa lainnya meleset saat ia menari melalui kekacauan. Maut mengintai dari belakang saat serangan terakhir disiapkan. Ia melompat maju, kabur dari baja dingin dan energi biru. Bilahnya menggigit dalam, menumpuk damage besar dengan setiap pukulan presisi. Preman itu nyaris mengangkat perisai melawan gempuran. Ia mengakui pertahanan musuh sebelum menyiapkan serangan mematikan terakhir. Putus asa dan berteriak, penjaga menyerbu dalam upaya terakhir. Dengan kelincahan mustahil, sang prajurit melesat tepat melalui celah. Ia memicu Eye of Insight-nya, melepaskan combo 3 serangan yang menghancurkan. Preman yang kalah hancur, memperingatkan pemimpinnya tentang kekuatan mustahil ini. Berdiri di tengah abu, ia mengarahkan pandangan ke target terakhir. Pemimpin guild membuang informannya saat perburuan sebenarnya dimulai. Sang prajurit mengukir perisai manusia dengan serangan kritis mematikan. Pemimpin guild yang marah membalas dengan ayunan poler besar dan putus asa. Tapi kekuatan kasar gagal melawan presisi pemain tanpa kelas legendaris. Ia menangkis pukulan berat, membalas dengan serangkaian serangan membutakan. Tusukan yang tepat waktu menembus dada pemimpin, memberikan damage besar. Mata biru dingin bertemu tatapan teror murni saat akhir mendekat. Semburan energi eksplosif terakhir sepenuhnya menghancurkan target terakhir. Penjahat itu berteriak ancaman kosong saat tubuhnya larut menjadi piksel. Keheningan kembali ke medan perang saat perlengkapan langka berserakan di tanah. Dengan sepatu agility barunya terpasang, perburuan sebenarnya dimulai. Prajurit legendaris kembali ke desa pemula, mencari waktu istirahat. Tapi rumor tentang pembunuh NPC mematikan di zona aman memicu kecurigaan. Tiba-tiba, seorang gadis kelaparan dengan mata yang sangat familiar menghentikannya. Ia menatap penuh rindu pada manisan yang disajikan oleh pedagang berhati dingin. Aroma madu dan gandum memenuhi udara, menggoda anak yang lapar itu. Keputusasaan menutupi wajahnya saat ia menyaksikan kemewahan yang tak mampu ia beli. Penjaga toko sombong dengan kejam mengabaikannya, melindungi tesore berharganya. Ini berbau pertemuan yang sudah diatur dengan salah satu pusat kekuatan tersembunyi dunia. Tangisannya karena lapar bergema di jalan, menghancurkan kedamaian desa. Melihat air matanya, sang prajurit teringat akan perjuangan tragis adiknya sendiri. Kenangan akan rasa lapar putus asa adiknya sendiri membanjiri dirinya. Saat itu, ia hanya bisa menawarkan janji kosong, bukan makanan. Tragedi yang sudah diatur ini lebih dalam dari pedang manapun. Ia melangkah maju untuk menantang sikap dingin pedagang itu. Menuntut harga, ia bersiap melunasi hutang gadis itu. Penjaga toko serakah menyebut harga yang berbau jebakan. Itu adalah tuntutan yang diperhitungkan untuk setiap koin yang ia miliki. Mengorbankan kekayaan ini berarti taruhan hidupnya di dunia nyata. Sebuah tangan kecil gemetar menghentikannya sebelum ia bisa berbalik. Menatap mata itu, pilihannya menjadi soal hidup dan mati. Tangisan putus asa gadis kelaparan itu akhirnya menghancurkan tekadnya. Mempertaruhkan segalanya, ia memutuskan bahwa taruhan ini sepadan dengan risikonya. Pedagang serakah itu merayakan saat transaksi besar berjalan lancar. Akhirnya ia memegang kunci digital untuk menyelamatkan anak itu. Tapi hawa dingin tiba-tiba memberitahunya ada sesuatu yang salah besar. Topeng polos itu runtuh menjadi kekuatan gelap yang menakutkan. Energi dahsyat melonjak melalui jalan-jalan, melengkungkan udara itu sendiri. Dari bayangan muncullah Lunaria, makhluk dengan otoritas luar biasa. Ia mengungkap sifat aslinya dengan menyingkirkan pemain yang menghina. Ia sadar bahwa dirinya tidak menolong seorang anak, melainkan predator. Predator mematikan itu mendekat, sentuhannya menjadi pengingat dingin akan kekuasaan. Melawan segala rintangan, pemburu legendaris mendapatkan perkenanan seorang dewi. Ia pergi dengan peringatan, meninggalkan prajurit yang tercengang di belakangnya. Sebuah ujian unik diberikan, bergema dengan sihir kuno yang terlarang. Lonjakan energi mendadak menarik perhatian semua orang di distrik itu. Veteran di dekatnya menyaksikan dengan tak percaya saat ia mencapai hal yang mustahil. Pemberitahuan misi tingkat tinggi berkedip, menuntut pengorbanan. Tapi harga takdir itu mahal, membuat kantongnya kosong. Keputusasaan menghantam lebih keras dari monster manapun, ia resmi bangkrut total. Untuk bertahan dalam perburuan yang akan datang, ia harus menjual semua yang ia miliki. Pasar ramai dengan pemain putus asa yang mencari keunggulan mematikan. Peralatan langka muncul, menawarkan statistik yang bisa menghancurkan permainan awal. Prajurit kita melelang jarahan legendanya saat perang penawaran sengit berkobar. Tawaran emas yang mengejutkan membungkam kerumunan, mengatur ulang ekonomi lokal. Pemimpin guild tingkat atas melangkah maju,
memancarkan otoritas murni. Merasakan potensi yang belum tergali, raksasa itu mengundangnya ke negosiasi pribadi. Menerima undangan itu, pemain tunggal itu menjaga rahasianya dengan baik. Di bayangan, Master Guild bertanya-tanya bagaimana seorang pemain solo bisa bertahan. Ia tetap tenang, memproyeksikan ketenangan seorang pria yang tahu nilainya. Suap besar dibayarkan, menandai awal dari aliansi berbahaya. Prajurit itu mempertanyakan harga sebenarnya dari kerjasama mendadak ini. Pemimpin guild beralih ke misteri lencana kelas tersembunyi. Di luar jalan standar, ada ribuan takdir rahasia yang sangat kuat. Hadiah besar dijanjikan untuk setiap barang legendaris yang ditemukan. Ia tetap skeptis, bertanya-tanya mengapa seorang raksasa akan mempercayainya. Perlengkapan elitnya mengungkapkan tingkat penguasaan yang melampaui logika. Suasana tegang saat strategi rahasianya hampir terungkap. Pemimpin itu menertawakannya, mengaku tidak akan menyelidiki rahasia. Sebaliknya, ia melihat bayangan pemain solo legendaris yang berbeda. Ingatan tentang seorang pria yang menghancurkan seluruh guild muncul kembali. Pemimpin guild menawarkan kemitraan untuk melindungi kerajaannya yang berkembang. Pahlawan kita tetap tabah, merasakan motif tersembunyi di balik proposal itu. Dengan persediaan penuh, ia malah bersiap untuk ujian mematikan sang iblis wanita. Ia mengakses grup obrolan monster rahasia untuk menemukan target berikutnya. Sinyal darurat dari monster yang terperangkap mengungkapkan kesempatan sempurna. Tiba-tiba, sekelompok pemain sombong menghalangi jalannya. Pengganggu tingkat rendah ini salah mengira prajurit legendaris sebagai pemula tak berdaya. Mereka mengejeknya dengan menawarkan tempat sebagai perisai pengorbanan. Ia menolak undangan itu dengan dingin, lebih memilih jalan serigala tunggal. Mereka tertawa, tak sadar bahwa kekuatannya melampaui senjata peringkat tertinggi mereka. Guild sombong itu menawarkan senjata kasihan, tak sadar akan kekuatan sejatinya. Ia meninggalkan mereka, mengabaikan peringatan putus asa mereka tentang kematian pasti. Orang-orang bodoh ini tidak sadar bahwa ia sudah melucuti perlengkapan kawan-kawan mereka. Prajurit tunggal itu akhirnya mencapai pantai untuk memulai perburuan berikutnya. Pemain di dekatnya berjuang berjam-jam hanya untuk menggores cangkang satu monster. Ia menganalisis mekanisme pertahanan sambil mencari tujuan sebenarnya. Hutan misterius di dekat pantai menarik perhatian mata legendarisnya yang tajam. Bergerak melalui semak lebat, ia menemukan tempat persembunyian rahasia. Banyak target pertahanan tinggi menunggu di perairan dangkal di bawahnya. Ia menemukan monster yang terperangkap persis seperti yang diprediksi obrolan rahasia. Lone Warrior menerjang, meminta maaf pada mangsanya yang tak berdaya sebelum serangan terakhir. Pedangnya menghancurkan monster elit itu menjadi fragmen digital dalam satu tebasan. Di dekatnya, guild biasa-biasa saja membual tentang kecepatan membunuh 20 menit mereka yang menyedihkan. Pemimpin sombong mereka tertawa, sama sekali tidak sadar akan pemburu sejati di dekatnya. Dari balik semak-semak, mereka menyaksikan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Grup itu membeku, menyaksikan pemain solo mendominasi seluruh teluk. Angka damage raksasa meledak saat ia membelah cangkang keras seperti kertas. Teror absolut menghantam guild saat mereka mengenali perlengkapan legendaris prajurit itu. Mereka sadar monster-monster itu diam tak bergerak, tak bisa lolos dari amarahnya. Mage itu menyadari ia memanfaatkan lingkungan untuk menjebak setiap target. Mata serakah mengintip dari bayangan, berencana mencuri tempat grinding setingkat dewa. Bahkan dengan parti penuh, mereka ragu untuk menghadapi kekuatan prajurit itu. Putus asa untuk menang, Scott menyarankan memanggil pemimpin elit mereka. Guild itu mengklaim wilayah, tak sadar mereka sedang berburu monster sungguhan. Sementara itu, pemburu solo mengumpulkan drop langka untuk quest rahasia mematikan. Ia tetap tak terkesan dengan jarahan, hanya fokus pada efisiensi brutalnya. Meskipun status no class-nya, statistik terhitungnya menentang semua logika game. Binatang raksasa mengaum, siap menghancurkan penyusup ke dalam tanah. Namun makhluk itu jatuh tepat ke dalam jebakan medan yang cerdas dan tak terhindarkan. Dengan target tak berdaya, prajurit sendirian memulai pembantaian sistematisnya. Bumi hancur saat predator raksasa muncul dari pasir gurun. Binatang elit langka mengaum, menandai wilayahnya dengan agresi murni. Bahkan pemburu veteran pun terkejut oleh pertemuan mendadak ini. Ia sadar monster-monster itu berkoordinasi melalui jaringan chat rahasia. Untuk tetap unggul, ia harus mengklaim setiap first skill legendaris yang tersedia. Scott di dekatnya menyaksikan dengan kagum saat pemain solo menantang maut. Dengan kecepatan membutakan, ia membelah pertahanan besi makhluk itu. Ia mengeksploitasi gerakan lambat monster, mengkite dengan presisi sempurna. Matanya bersinar dengan fokus saat ia menyiapkan combo mematikan. 4 serangan mendarat dalam 1 detak jantung, mengalahkan kekuatan Titan. Penonton menyaksikan dengan tak percaya saat pemain solo menyaingi pro legendaris. Namun bahkan dengan mekanik elit, HP monster tetap berbahaya tinggi. Tiba-tiba, hentakan sepatu bot berat memecah fokusnya. Guild serakah menyerbu medan perang untuk membajak kill langka. Pemimpin mereka menyerang dengan kekuatan menghancurkan untuk menegaskan dominasi. Seluruh pasukan mengepung Titan, mencekik setiap peluang lolos. Komandan sombong itu menyeringai, ingin menyelesaikan dendam lama. Menghadapi kesenjangan level besar, pemburu solo merasakan tekanan. Dukungan korporat telah secara resmi membalikkan keadaan melawan skill mentahnya. Bersembunyi di semak-semak, yang lemah berdoa untuk selamat dari pembantaian. Pemulung pengecut menunggu, berharap mencuri kemenangan yang diperoleh dengan susah payah. Entah dari mana, pencuri pendendam melompat untuk merebut kembali jarahannya yang hilang. Namun prajurit solo bergerak seperti hantu, menghukum setiap kesalahan ceroboh. Dengan presisi dingin,
Ia mengarahkan pedangnya ke target berikutnya. Serangannya bertemu besi berat saat bala bantuan guild akhirnya tiba. Realisasi menghantam preman ini jauh lebih lengkap dari yang ia duga. Pemimpin guild turun seperti iblis, mengayunkan kapak merah darah yang menghancurkan. Pukulan kritis yang menghancurkan merusak pertahanannya, menumpahkan darah ke tanah. Dipaksa mundur putus asa, pemburu menjadi buruan lagi. Tiba-tiba, sindrom tak tersembuhkannya kambuh, mengancam mengakhiri pertarungan selamanya. Preman guild mendekat, mengejek keraguan mendadak prajurit itu. Serangan brutal merobek punggungnya, membuktikan bahkan legenda bisa berdarah. Dikelilingi dan hancur, ia menghadapi tuntutan untuk menyerahkan perlengkapan legendanya. Pemimpin sombong itu menawarkan pilihan memalukan, berbohong atau hadapi penghapusan total. Penolakan berarti diburu sampai levelnya terkikis habis. Namun tubuhnya mengkhianatinya lebih dulu saat sindrom tak tersembuhkan melumpuhkan paru-parunya. Saat tiran itu tertawa, atmosfer berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, senyum congkak predator lenyap dalam momen kebingungan murni. Kepanikan meledak saat guild sadar perburuan mudah mereka baru saja bermutasi. Mimpi buruk mengerikan muncul, siap mengubah pemburu menjadi mangsa mudah. Kekacauan meledak saat badai pasir monster langka mengoyak barisan guild. Melihat binatang itu hampir mati, Tiran memerintahkan serangan terakhir. Ia memancing anak buahnya dengan janji perlengkapan besi gelap legendaris. Keserakahan mengalahkan ketakutan saat prajurit umpan bersiap untuk serangan bunuh diri. Mereka menyerbu Titan, dibutakan oleh harapan drop keberuntungan. Di tengah pembantaian, pemimpin sadar hadiah sebenarnya telah lenyap. Dari bayangan, prajurit Solo berlari menuju binatang yang sekarat. Mendorong tubuhnya yang hancur, ia mempertaruhkan segalanya pada 1 detik terakhir. Master Guild mengaum, mengklaim pukulan mematikan untuk kemuliaannya sendiri. Dua kekuatan bertabrakan dalam perlombaan untuk mengklaim rahasia utama dunia. Pemimpin guild melompat maju, bertekad menghancurkan prajurit pemberontak. Baja beradu baja saat pemain Solo menangkis pukulan berat itu. Dia menari di tengah kekacauan, menolak membiarkan tiran itu menang. Namun medan perang bergeser saat raungan purba mengguncang bumi. Sebuah titan raksasa muncul dari kedalaman, membayangi semua yang ada di jalannya. Kepanikan melanda para anggota guild saat binatang itu melepaskan amuknya. Mengakses potensi tersembunyinya, mata prajurit itu bersinar dengan kekuatan ilahi. Dia melancarkan combo yang menghancurkan, meruntuhkan pertahanan monster dengan serangan kritis. Para penonton menyaksikan dengan tak percaya saat angka damage mustahil melonjak tinggi. Keheningan turun saat sistem memahkotainya sebagai pionir sejati dunia. Menumpuk semua poin stat kekelincahan, dia bersiap untuk pembantaian total. Para pemburu yang dulu sombong gemetar saat kepercayaan diri mereka berubah menjadi ketakutan murni yang dingin. Dia menjadi kabur baja, memaksa perlengkapan mahal berjatuhan dengan setiap tebasan. Para penyintas menyaksikan dengan ngeri saat seluruh guild mereka dibongkar secara sistematis. Berdiri di atas yang tumbang, dia mengklaim pantai itu sebagai tempat berburu pribadinya. Putus asa untuk hidup, anggota yang tersisa memberikan senyuman palsu dan alasan menyedihkan. Dia membalikkan punggung pada tumpukan jarahan, pekerjaannya akhirnya selesai. Terjatuh ke tanah, beban batas fisiknya akhirnya menghantam. Pesan singkat dikirim untuk menjual ratusan barang curian itu seketika. Tiba-tiba, raungan menggelegar bergema, mengumumkan kedatangan monster sejati. Saat dia mengatur napas, seekor kura-kura pasir elit raksasa muncul. Lelah dan berkeringat, dia mencengkeram pedangnya untuk pertahanan terakhir. Tubuhnya mulai gagal, dan kelemahan otot yang menyiksa semakin mendekat. Dia mengingat hari-hari gelap saat keluarganya tak mampu membeli obatnya. Jeritan ibunya menghantuinya, memohon agar dia terbebas dari rasa sakit. Ayahnya terpaksa memilih antara obat penyelamat jiwa dan makanan. Dengan raungan penantang, dia mendorong melewati rasa sakit dan menyerbu. Dia memukul binatang itu dengan sisa tenaga di tubuhnya yang hancur. Sebagai anak sulung, dia menolak menjadi beban lagi. Pedangnya menjadi kabur, mencabik-cabik monster itu dengan ketepatan mematikan. Di tengah runtuhan, dia mendekap adiknya erat-erat melawan dunia. Mereka menatap menara Gemerlap tempat orang kaya tinggal. Dia memimpikan kehidupan yang jauh melampaui kemiskinan mereka yang menghancurkan. Dia bersumpah diam-diam untuk mengubah nasib mereka selamanya. Kini, dia mengayunkan pedangnya untuk mengubah janji-janji itu menjadi kenyataan. Setiap gerakan dipicu oleh penderitaan masa lalunya. Dengan tekad dingin, dia menolak membiarkan kesempatan ini terlewat. Satu serangan mematikan membuat penjaga elit raksasa itu tumbang. Server meledak saat seorang pionir sendirian mengklaim kemenangan lain. Harta karun legendaris terwujud, menandakan kelahiran dewa baru. Dia meraih harta legendaris itu, namun takdir tiba-tiba campur tangan. Teror menyergap saat koneksinya ke dunia mulai berkedip. Logout paksa membuat avatar rentannya membeku di alam liar. Mimpi virtual hancur saat dia ditarik kembali ke kenyataan. Dalam kegelapan dingin, tubuh fisiknya mulai gagal dengan hebat. Waktu hampir habis, sindrom terminalnya memenangkan perlombaan. Ibunya kembali, tak menyadari perang rahasia yang dia lawan sendirian. Dia menyembunyikan penderitaan, menutupi kelemahannya di balik pintu tertutup. Memasang wajah berani, dia memaksakan senyuman untuk mereka. Demi kelangsungan hidup keluarganya, dia harus bertahan 6 bulan lagi. Kembali ke kenyataan, dia berbagi makanan langka dengan saudaranya. Dia mengorbankan kekuatannya sendiri, memaksa adiknya makan lebih banyak. Ayah mereka menyaksikan, tahu bahwa sumber daya ini adalah satu-satunya harapan mereka. Anak itu bersumpah untuk mencapai level 3 dan menyelamatkan keluarga. Di era ini,
Binatang buas yang bermutasi telah mendorong umat manusia ke jurang. Hanya yang terbangun yang memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan. Kekuatan adalah segalanya sekarang. Di peringkat secara ketat dari 1 hingga 10. Prajurit elit dengan kemampuan khusus menjadi dewa baru dunia. Federasi menjanjikan keamanan, tetapi hanya untuk elit peringkat tinggi. Kini, dia harus berani memasuki daerah kumuh tanpa hukum untuk mengamankan masa depan mereka. Surga elit dari distrik baru tetap menjadi mimpi yang jauh. Satu orang terbangun level 3 adalah satu-satunya tiket menuju kebebasan. Menutupi penderitaan terminalnya, dia menawarkan senyuman terakhir pada keluarganya. Dunia virtual kini menjadi satu-satunya harapannya untuk kelangsungan hidup mereka. Dia terjun kembali ke jurang untuk berburu keajaiban. Namun logout paksa telah membuat perlengkapan legendanya benar-benar terbuka. Terbangun di alam liar, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Pemulung serakah sudah mendekati harta karunnya yang jatuh. Monster level 9 berjaga, mengklaim semuanya untuk dirinya sendiri. Pemain lemah melarikan diri dalam ketakutan saat kelompok teknologi abadi tiba. Tanpa diduga, jagoan elit akhirnya mengenali identitas asli sang legenda. Tanah dipenuhi jarahan dari kemenangan solo yang mustahil. Ia tak pernah menyangka pemain papan atas yang sulit ditangkap berdiri tepat di sini. Krisis mendadak di dunia nyata memaksanya mundur terburu-buru di tengah pertempuran. Kini, ia menawarkan perlengkapan rampasan tingkat tinggi ke penawar tertinggi. Menghabisi satu aliansi sendirian membuat pemain veteran sekalipun tak berkata-kata. Kelompok teknologi abadi melihat peluang untuk melesatkan kekuatan mereka. Tawaran mengubah hidup sebesar 50.000 koin bintang mendarat di meja. Kekayaan besar ini akhirnya mengamankan kelangsungan hidup keluarganya dan obatnya. Kesepakatan pun ditutup, menggeser keseimbangan kekuatan dalam sekejap. Sebuah guild kuat mengulurkan tangan, menawarkan jalan menuju keabadian mutlak. Janji paket kompensasi besar menggoda bahkan para penyintas paling keras sekalipun. Ia menimbang manfaat kekayaan melawan batasan kontrak formal. Meski ada harta, ia memilih jalannya sendiri daripada mengabdi pada majikan. Bermain solo adalah satu-satunya cara memastikan keunggulannya tak tersentuh. Perekrut menerima penolakan itu, tahu legenda sejati tak mudah dikurung. Mereka berpisah sebagai sekutu, membuka pintu untuk urusan bisnis di masa depan. Akhirnya sendirian, ia memeriksa jarahan legendaris dari pembantaian barunya. Harta karun besar, perlengkapan peringkat emas dan perak menanti perintahnya. Mengenakan set elit, kekuatannya melampaui batas pemain biasa. Armor legendaris adalah magnet masalah yang tak mampu ia tanggung. Ia mengaktifkan sistem penyamaran untuk menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa. Tapi belati baru peringkat emas menolak mengungkap rahasianya. Frustrasi meningkat saat setiap keterampilan identifikasi gagal memecahkan segel. Ia bertaruh pada pemicu fisik untuk membangunkan bilah yang tertidur. Sang perintis melemparkan senjata itu ke kehampaan dengan kekuatan mematikan. Senjata itu melesat di langit seperti bintang jatuh kematian. Tiba-tiba, seorang asing menangkap bilah itu dengan keanggunan tanpa usaha. Jantungnya berhenti saat latihan soliternya akhirnya diganggu. Seorang wanita misterius mengenali potensi senjata yang benar-benar mengerikan. Pemain solo itu menuntut jarahannya yang dicuri dari penyusup misterius itu. Ia membeku saat Lunaria legendaris mengungkapkan kehadirannya yang luar biasa. Ia mempertanyakan kekuatannya setelah menyaksikan pertempurannya melawan monster elit. Sang pejuang menyajikan item misi yang dikumpulkan dari medan perang berdarah. Ia menerima upeti dan bersiap menganugerahkan hadiah ilahi. Cahaya menyilaukan menandakan terobosannya ke level kekuatan baru. Ia melemparkan kembali belati itu, kini teridentifikasi penuh dan berdenyut energi. Matanya membelalak melihat pengganda kerusakan 10 kali lipat yang gila dari senjata itu. Penilai misterius itu memperingatkan bahwa kemampuannya membuka potensi mematikan senjata itu. Dengan bilah legendaris di tangan, jalannya menuju dominasi dimulai. Lunaria mengeluarkan ujian baru untuk memburu 100 kelelawar vampir. Ia menghilang seketika, mengklaim emas yang susah payah ia dapatkan sebagai bayarannya. Kesadaran menghantamnya seperti pukulan fisik saat dompetnya kosong. Setiap koin yang ia perjuangkan telah terkuras habis. Ia berteriak marah, mengutuk iblis wanita itu karena keserakahannya yang kejam. Kini tak punya uang, ia berjalan melalui hutan menuju tujuan berikutnya. Ia mengingati rahasia yang dibagikan di dalam grup obrolan monster. Mengaktifkan sistemnya, ia mencari informasi tentang gua kelelawar. Pesan tersembunyi mengungkapkan lencana kelas legendaris disembunyikan di dalam. Meski petunjuk samar, ia bersiap merebut kekuatan pengubah permainan ini. Spirit System setianya mengakui perintahnya dengan kepatuhan mutlak. Ia mengungkapkan gua kelelawar adalah satu-satunya jalan ke depan. Lencana kelas legendaris adalah hadiah utama yang tersembunyi di dalam kegelapan itu. Mencapai level 10, ia menuntut informasi tentang kelas tersembunyi rahasia. Tapi bahkan sistem pun kekurangan data tentang kekuatan langka semacam itu. Terpaksa mengandalkan naluri, ia bersiap untuk penurunan solo. Ia berangkat menuju gua, didorong ambisi murni. Puluhan pemain putus asa berkumpul di portal masuk yang bercahaya. Ia menyadari persaingan untuk posisi teratas semakin memanas. Namun, parti terkuat sedang dibantai oleh satu monster. Saat ia mendekati gerbang, sebuah tangan berat menghentikannya. Pemain lain memperingatkan bahwa masuk tanpa parti adalah bunuh diri murni. Tapi bagi perintis legendaris, risiko terbesar menghasilkan hadiah. Ia mengabaikan peringatan dan menghilang sendirian ke dalam portal berkilauan. Di dalam, kegelapan gua yang menyesakan menelan setiap langkahnya. Untuk bertahan dalam penurunan,
Ia membuang semua poin yang tersisa ke kelincahan. Statistiknya melonjak tepat saat predator bersayap mengitari langit-langit. Serangan mendadak yang memekikkan memaksanya melakukan guling pertahanan putus asa. Seekor kelelawar vampir raksasa menampakkan diri, siap merebut hadiahnya. Dia menghunus belatinya, tak sabar menguji kekuatan barunya dengan darah. Dia menyerang lebih dulu, belati peringkat emasnya merobek kulit makhluk itu. Di matanya yang sudah ditingkatkan, serangan balik putus asa monster itu terlihat lamban dan konyol. Dia melompati predator itu, mendaratkan pukulan presisi lainnya di tengah udara. Penjara bawah tanah bergema dengan pekikan monster yang menemui tandingannya. Setiap gerakan diperhitungkan, mendorong kelincahannya ke batas mutlak. Serangan kritis yang menghancurkan meruntuhkan pertahanan monster dan menguras nyawanya. Tiba-tiba, peringatan sistem berkedip, menandakan ancaman yang jauh lebih berbahaya. Seekor kelelawar vampir elit muncul, memiliki kesehatan jauh melampaui monster biasa. Alih-alih melarikan diri, senyuman dingin penuh percaya diri terukir di wajahnya. Dia menyadari elit ini mungkin membawa lencana kelas tersembunyi yang legendaris. Kelelawar vampir elit itu memekik, tak sadar bahwa dirinya sedang diburu. Dia menatap kawanan itu, mencari hadiah legendaris. Di dekat sana, satu kelompok lemah berjuang mati-matian hanya untuk bertahan dari satu serangan. Kapten amatir itu membeku saat melihat monster sejati. Kilatan baja menembus kegelapan dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka mengenali pedang peringkat teratas dan gemetar di hadapannya. Dia memerintahkan para lemah itu untuk menjauh dari jalur berdarahnya. Pukulan dahsyat memicu pengumuman sistem yang mengguncang dunia. Para penonton terpana melihat angka kerusakan yang bahkan tak bisa mereka pahami. Dia menyeringai, akhirnya menguasai kekuatan prop legendaris. Jauh di dalam gua, sepasang mata bercahaya mengikuti setiap gerakannya. Dia menyerang lebih dulu, membelah udara dengan ketepatan mematikan yang terlatih. Tapi gerombolan pemain level rendah yang tak terduga menghalangi jalannya. Mereka mengerumuni prajurit legendaris itu, memohon jalan pintas menuju kehebatan. Bahkan pemain kelas dunia pun tak mudah melepaskan diri dari lintah putus asa seperti itu. Di atas keributan, hadiah sejati melayang lebih dalam ke dalam kegelapan. Dengan ledakan mendadak, dia lenyap, meninggalkan para penggemar dalam debu. Akhirnya tiba waktunya untuk melihat apakah pembunuhan elit itu sepadan. Lencana berkilau muncul, menawarkan jalan menuju pemanah ulung. Sayangnya, perlengkapan biasa ini hanyalah batu loncatan menuju kekuatan sejati. Transmisi mendadak mengganggu fokusnya jauh di dalam area ujian. Seorang pemain elit menjangkau dengan tawaran menguntungkan namun berisiko. Permintaannya sederhana, gendong seluruh tim melewati gua kelelawar. Klien menawarkan kekayaan besar untuk setiap jiwa yang diselamatkan. Tapi prajurit legendaris bukanlah tipe yang menerima kesepakatan timpang. Dia menuntut kepemilikan penuh atas hadiah kelas tersembunyi langka yang ditemukan. Dengan syarat yang disepakati, kemitraan berisiko tinggi resmi terbentuk. Baginya, ini hanya cara mudah mendanai pencariannya. Sementara itu, pendakian cepatnya sudah menciptakan musuh-musuh kuat. Di dunia nyata, persekutuan tak tertandingi mendidih atas kesuksesannya. Di dunia nyata, pendukung perusahaan menjanjikan kebangkitan cepat. Tapi pemimpin persekutuan menghadapi penurunan pangkat setelah kekalahan memalukan. Putus asa akan balas dendam, dia menuntut kabar tentang senjata rahasia mereka. Seorang tentara bayaran legendaris setuju membantu dengan harga selangit. Manajer tak peduli soal biaya. Dia ingin protagonis mati. Pembunuh ini berencana menyiarkan langsung eksekusi publik sang pahlawan. Pengumuman dunia membuktikan bahwa saingan baru ini benar-benar serius. Dengan seringai bengkok, jebakan untuk prajurit itu dipasang. Tanpa sadar akan hadiah di kepalanya, sang pahlawan memasuki gua kelelawar yang mematikan. Klien barunya bertanya-tanya seberapa kuat hantu ini sebenarnya. Jauh di dalam gua kelelawar, prajurit legendaris yang sendirian akhirnya menampakkan diri. Dia menyapa klien barunya dengan senyuman santai dan rendah hati. Partai tercengang bahwa bocah kurus ini adalah pembawa legendaris mereka. Penampilannya yang rapuh membuat mereka ragu dia bisa bertahan di Dungeon. Skeptisisme tumbuh saat mereka menyadari betapa overpower monster lokal itu. Sang pahlawan hanya bisa menertawakan hinaan mereka sambil menyembunyikan kekuatannya. Pemimpin mereka cepat membungkam para peragu dengan pengingat fisik yang berat. Bahkan dengan peredam rasa sakit aktif, pukulan itu berfungsi sebagai peringatan keras. Tiba-tiba, naluri sang pahlawan menyala saat predator mematikan menyerang dari atas. Dalam kilatan baja ungu, dia bergerak melindungi timnya. Sekumpulan kelelawar vampir mematikan turun dari bayangan gua. Pahlawan kita melangkah maju, memerintahkan kelompok untuk tetap di belakang. Sebelum sekutunya sempat bereaksi, dia lenyap ke dalam pertempuran. Cahaya biru melayang di udara saat dia mencabik-cabik monster. Setiap serangan adalah mahakarya presisi dan kecepatan luar biasa. Dia menyelam dalam, memberikan pukulan mematikan dari dalam keluar. Satu serangan besar terakhir memberikan instakill mustahil pada pemimpin. Dingin dan penuh perhitungan, dia menyelesaikan pertarungan tanpa berkeringat. Medan perang hening saat sisa-sisa digital lenyap begitu saja. Kliennya yang terpana hanya bisa menatap kekuatan sejati yang menakutkan. Menyerahkan jarahan, dia mendesak kelompok untuk terus bergerak. Kliennya menyadari dia menggunakan senjata legendaris peringkat teratas dunia. Tim berdiri lumpuh oleh kerusakan mustahil dan masa lalunya yang misterius. Berurusan dengan rekan tim yang banyak bicara adalah tugas yang lebih baik dihindari. Bersama-sama, mereka turun lebih dalam ke dalam kegelapan gua yang mencekik. Mereka berhenti saat jalur di depan terpecah menjadi beberapa arah gelap. Menghadapi tiga terowongan tak dikenal, bahkan ahli legendaris pun tak punya jawaban. Dia sembarangan memilih jalur,
menyerahkan hidup mereka pada takdir. Suara mendadak dari bayangan di atas membekukan mereka dalam teror. Mimpi buruk sayap haus darah turun untuk mencabik-cabik mereka semua. Tim ragu-ragu, memohon sang ahli untuk mengambil rute yang lebih aman. Tapi Seringai percaya diri mengungkapkan dia sudah melihat targetnya. Seekor kelelawar pengintai sendirian mengawasi, tak sadar telah menjadi mangsa. Dia menolak mundur, lapar akan hadiah legendaris di depan. Rekan setimnya gemetar, takut kawanan itu akan menghancurkan kecepatannya. Tak gentar, dia memerintahkan mereka mundur untuk menghindari tembakan silang yang akan datang. Saat mereka melarikan diri, mimpi buruk sayap turun ke atasnya. Dengan genggaman dingin, dia menyiapkan pedangnya untuk pembantaian. Energi biru meledak saat ia membelah gelombang pertama. Kini, ia berdiri sendirian melawan kengerian sejati gua itu. Serangannya gagal, mengancam akan membangunkan seluruh kawanan haus darah. Kepanikan merayap masuk saat monster itu bersiap melancarkan serangan balik mematikan. Tiba-tiba, ia lenyap, hanya meninggalkan jejak cahaya. Rekan setimnya yang tercengang menyadari ia memiliki skill legendaris setara dewa. Artefak langka peringkat perak memungkinkannya berkedip melintasi ruang. Kini, ia harus bertahan hidup selama Coldoun sambil terhimpit di dinding. Ia menari di udara, membelah monster itu dengan presisi bedah. Strateginya jelas, isolasi mangsa dan hancurkan mereka. Setiap pembunuhan membawanya semakin dekat ke hadiah pencapaian legendaris. Tak ada kelelawar yang aman saat prajurit sendirian memulai pembantaian. Ia membelah kawanan dengan keganasan terhitung yang tak terhentikan. 2 jam pembantaian menghasilkan lonjakan level yang luar biasa. Dengan ujian selesai, ia bersiap untuk target terakhirnya. Ia menemukan rekan setimnya beristirahat, tak sadar akan karnaval di sekitar mereka. Mereka terbangun dalam kebingungan, tak tahu berapa waktu telah berlalu. Hanya satu makhluk tersisa sebelum misi selesai. Seorang immortal meledak dalam amarah karena kesempatan belajar yang terlewatkan. Ia mengulur waktu, menunggu Coldoun blink setara dewa. Terlalu percaya diri, pengintai itu bergegas maju untuk merebut pembunuhan terakhir. Jeritan tajam yang tiba-tiba menggema melalui gua gelap yang berlumuran darah. Terlalu percaya diri, pengintai itu melompat maju untuk merebut pembunuhan terakhir. Namun makhluk yang menunggu di bayang-bayang bukanlah mangsa biasa. Gelombang kejut dahsyat yang mendadak membuat penyerang terhuyung mundur. Ia jatuh ke tanah saat mimpi buruk sesungguhnya dimulai. Tim menyaksikan dengan ngeri saat suasana gua berubah. Monster mutan muncul, membanggakan kesehatan mengerikan 4.000. Harapan layu saat mereka menyaksikan stat luar biasa bos itu. Pemimpin mereka memerintahkan mereka melarikan diri sementara ia mengulur waktu. Meski berbahaya, parti memilih untuk bertahan. Kini, kelangsungan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada perintah prajurit elit. Prajurit itu mengungkapkan bos mungkin menjatuhkan kelas tersembunyi legendaris. Tergoda oleh hadiah langka, pemimpin menaruh kepercayaan padanya. Ia memerintahkan kelompok untuk bubar tepat saat mimpi buruk dimulai. Bayangan raksasa melayang di atasnya saat predator itu turun. Dengan kecepatan membutakan, ia menari melewati rentetan cakar mematikan. Pedangnya menyala dengan kekuatan saat ia menyiapkan serangan balik. Ia mendaratkan beberapa serangan, namun kerusakannya sangat rendah. Raungan monster itu bergema melalui gua, tak terganggu oleh serangan. Mengaktifkan wawasan utamanya, ia menyadari binatang itu tak punya kelemahan. Kepanikan merayap masuk saat tim menyadari ahli mereka gagal. Ketakutan mencengkeram tim saat satu-satunya harapan mereka mulai memudar. Ia menyerang dengan segalanya, tapi monster itu nyaris tak merasakan goresan. Wawasan ilahinya mengungkapkan kebenaran mengerikan, binatang ini tak punya kelemahan. Sebelum ia bisa bereaksi, cakar besar merobek udara. Pukulan dahsyat menjatuhkan pemain solo teratas dunia. Dampaknya menghancurkan tanah, meninggalkan kelompok dalam keputusasaan total. Kepanikan meledak saat mereka menyaksikan pemimpin legendaris mereka akhirnya jatuh. Terjebak dalam status pendarahan mematikan, kekuatan hidupnya cepat terkuras. Predator itu bersiap menyelesaikan pekerjaan dengan satu raungan terakhir. Kawan-kawan yang putus asa bergegas maju, mempertaruhkan kematian pasti untuk menyelamatkan ahli mereka. Lone Warrior meneguk ramuan saat kesehatannya berfluktuasi berbahaya. Ia mengakui ujian ini jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Tangan mantap di bahunya menghentikan pikirannya yang berputar. Seorang immortal berjanji untuk bertahan dengan gulungan kuat. Protagonis menyadari beban berat kepercayaan timnya. Mereka semua mengandalkan kekuatan legendarnya untuk bertahan hidup. Tekanan itu memicu ingatan menyakitkan mendadak dari masa lalunya. Bertahun-tahun lalu, ia adalah beban yang butuh perawatan konstan. Pria lemah yang hanya bisa dilindungi oleh orang lain. Kini, harapan dunia bertumpu pada bahunya yang terluka. Ia bertekad untuk akhirnya hidup sesuai dengan gelarnya sebagai seorang ahli. Rekannya kesulitan mendaratkan pukulan terhadap binatang bersayap yang lincah. Ia meneriakkan perintah untuk menghemat sumber daya terbatas mereka demi pertarungan sesungguhnya. Meneguk ramuan, ia bersiap mengungkapkan strategi berisiko tinggi. Tim memandangnya, putus asa mencari cara untuk menjembatani kesenjangan. Ia butuh beberapa detik gangguan untuk melancarkan pukulan pembunuh. Rekannya menyadari betapa gilanya rencana yang dia usulkan. Saat monster itu menyerang, dia melesat maju untuk mengalihkan perhatian mimpi buruk terbang itu. Dia mengaktifkan token langka yang memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Prajurit itu membuang pedangnya untuk mengadopsi kelas baru yang mematikan di tengah pertempuran. Seorang abadi memperingatkan rekannya bahwa pilihan permanen ini tidak bisa dibatalkan. Mengabaikan risiko,
Rekan yang keras kepala itu memicu lencana kelas langka. Prajurit itu menyaksikan dengan tidak percaya saat rekan setimnya menghabiskan anak panah berharga. Cahaya menyilaukan meledak saat sistem menulis ulang jiwa petarung muda itu. Kini menjadi pemanah magang, pemula itu bersiap menguji kekuatannya. Mimpi buruk iblis itu berdecit saat menyelam untuk serangan mematikan. Memfokuskan niatnya, pemanah itu menarik tali busur berisi energi. Proyektil bercahaya itu merobek udara dengan kecepatan tak wajar. Sebuah pukulan langsung menghancurkan pertahanan monster dan menghentikan terjunnya. Pemula itu bersorak saat akhirnya memberikan damage besar pada binatang buas itu. Monster iblis itu mengeluarkan pekikan tulang belulang, haus akan darah. Terjebak dan tak berdaya, pemanah pemula itu putus asa memohon keajaiban. Dari bayangan di atas, prajurit elit itu turun bagai dewa pembalas dendam. Dia mengunci mata bercahaya binatang itu, mengidentifikasi kelemahan fatalnya. Dengan presisi dingin, dia menyiapkan serangan untuk mengakhiri mimpi buruk itu. Serbuan bilah pedang mengukir daging, memberikan damage kritis besar-besaran. Meski dengan kelas baru, pemula itu tak percaya pada kesenjangan kekuatan. Veteran itu meneriakkan perintah sambil membanting binatang itu dengan pukulan menghancurkan. Menyalurkan tekadnya, pemanah itu menarik tali busurnya untuk satu tembakan terakhir. Anak panah itu mengenai sasaran, membuktikan nilai pemula itu dalam pertempuran. Para penonton menyaksikan dengan kagum saat ahli itu mendominasi medan perang. Setiap gerakan diperhitungkan, mengukir pertahanan monster dengan mudah. Serangan kritis besar meledak, membuktikan kesenjangan kekuatan mereka. Putus asa akan kejayaan, pemanah pemula itu menuntut kesempatan untuk bersinar. Lone Warrior minggir, menuruti hasrat anak itu akan pengakuan. Anak panah bercahaya melesat di udara dengan niat mematikan. Tembakan itu mengenai sasaran, tapi angka damagenya memalukan rendah. Cemoohan memenuhi udara saat tim pendukung menertawakan kegagalan itu. Merebut kembali sorotan, prajurit itu melompat untuk eksekusi terakhir. Ledakan bilah yang dahsyat mengakhiri mimpi buruk itu untuk selamanya. Raungan kesakitan terakhir binatang itu bergema di gua yang lembab. Saat mimpi buruk digital itu larut, pertempuran berat akhirnya berakhir. Meski menang, belati legendanya gagal memicu serangan kritis. Saksi hanya bisa takjub pada skala kekuatannya yang luar biasa. Di tengah data yang memudar, dua harta legendaris mulai bersinar. Lencana Wind Speaker tersembunyi muncul dari sisa-sisa monster. Di sampingnya terletak hadiah paling langka, kelas druid tersembunyi. Bahkan pemandu sistem terkejut dengan keberuntungan mendadak mereka. Keserakahan dan keajaiban berkilau di matanya melihat keberuntungan mustahil itu. Dengan kesepakatan mereka tercapai, dua itu akhirnya mengambil hadiah mereka. Yang selamat yang kelelahan mengakui misi itu hampir menjadi jebakan maut. Menghormati perjanjian mereka, prajurit itu menyerahkan hadiah yang susah payah didapat. Bermil-mil jauhnya, seorang pengintai setia bergegas mengirimkan hadiah utama. Tiba-tiba, kilatan baja mematikan menghancurkan gua yang sunyi. Bilah bergerigi menembus jantungnya, mengakhiri pengabdiannya selamanya. Prajurit itu merasakan perubahan mendadak. Matanya melebar dalam kesadaran. Ketidakpercayaan dan kemarahan melanda rekannya saat darah tumpah di dekatnya. Bahkan pemandu sistem mundur dari kekejaman yang terjadi. Seringai sinis mengungkap kebenaran dingin di balik keserakahan seorang pemimpin. Komandan guild itu membuang pionnya untuk mengambil setiap hadiah. Fakta non-intervensi antara guild besar akhirnya hancur hari ini. Seorang komandan kejam melangkah maju untuk merebut setiap hadiah legendaris. Dia menolak membiarkan musuh bebuyutan memimpin tim saingan ini. Para algojo elitnya bersiap menghancurkan siapapun yang menghalangi. Serahkan lencana kelas tersembunyi atau hadapi akhir yang brutal. Kemarahan meluap saat pengkhianatan perjanjian mereka menjadi jelas. Tapi prajurit itu tetap tenang, memerintahkan sekutunya untuk mundur dengan aman. Dia mencemooh kesombongan hampa mereka dengan setiap langkah dingin dan terukur. Udara terasa berat saat kekuatan mengerikan mulai terbangun. Kini, monster sejati muncul untuk pertarungan para dewa mutlak. Shen Xianjiu membeku saat mengenali sosok legendaris yang berdiri di hadapan mereka. Blood Drinking Mat Saber yang sombong mencibir, mengklaim prajurit itu tidak layak. Statistiknya mengungkap kebenaran mengerikan. Dia adalah Gale Wanderer level 11. Lone Warrior menyadari dia akhirnya menghadapi pemain dengan kelas tersembunyi. Untuk menyelesaikan pertarungan, para elit mengerahkan drone untuk menyiarkan duel ini. Menatap lensa, orang gila itu menuntut duel yang bisa disaksikan semua orang. Komunitas meledak saat berita pertarungan tunggal pamungkas ini menjadi viral. Dikelilingi sekutunya, sang prajurit bersiap melangkah ke dalam badai. Peringatan tentang build critical hit mematikan milik pedang gila tidak dihiraukan. Dengan seringai jahat, sang predator bersiap melepaskan kekuatan tersembunyinya. Sekutunya mendesak power up putus asa sebelum pembantaian dimulai. Bahkan pemandunya tahu duel ini menuntut tidak kurang dari kemenangan. Jalan menuju kelas tersembunyi ada di genggamannya. Tapi sang prajurit menolak jalan pintas, percaya pada ketepatan mematikannya sendiri. Evolusi yang terburu-buru adalah penghinaan terhadap badai yang akan datang. Ribuan orang menyaksikan saat dua legenda akhirnya berhadapan. Sang predator mengejek kesehatan rendahnya, menuntut pertarungan sampai mati. Dengan tatapan dingin, pemain tanpa kelas itu menyiapkan serangan baliknya. Orang gila itu melesat maju, dipenuhi amarah haus darah yang murni. Tebasan badai yang dahsyat meledak, mengancam akan mengakhiri semuanya seketika. Mata sang prajurit membelalak saat kecepatan musuh menentang semua logika. Sekutunya menyaksikan dengan ngeri saat medan perang meledak dalam kekacauan. Gelombang kejut besar energi merah darah merobek tanah yang kokoh.
Dia mengaktifkan skill gerakan pamungkasnya untuk menghindari pukulan mematikan. Sang predator tetap tak tergoyahkan, mengejek upaya putus asa sang prajurit untuk bertahan. Mengaktifkan mata wawasan, dia mencari satu celah fatal. Dia menyerang dari bayang-bayang, akhirnya membuat orang gila itu terluka pertama kali. Baja beradu dengan baja saat sang prajurit melepaskan combo tanpa henti. Tapi serangan terkuatnya terblokir, membuatnya rentan dan terpana. Mundur seketika, dia mengandalkan kelincahan murni untuk mengatur ulang pertarungan. Dia bergerak dengan kecepatan membutakan yang menentang hukum game. Setiap pertukaran adalah pertaruhan mematikan saat angka damage memenuhi udara. Orang gila itu membalas dengan presisi mengerikan, tanpa memberi ruang untuk kesalahan. Sang prajurit menyadari kesehatan lawannya tetap berbahaya tinggi meski diserang. Seringai jahat menyebar di wajah sang predator saat dia menikmati pertarungan. Menonton dari pinggir, pemimpin guild menguraikan setiap pola pertarungan. Dia tahu damage sang prajurit tidak lagi menjadi ancaman bagi pertahanannya. Baja bergesekan dengan baja sementara kerumunan mengejek momentum sang pahlawan yang melemah. Perintah kejam diberikan untuk menjebak dan membunuhnya di titik kebangkitan. Rencana utama mereka adalah merekrut pemenang dan merebut kendali penuh. Sang prajurit melancarkan serangan putus asa ke dinding kebencian murni. Meski kecepatan maksimal, pertahanan musuh tetap benar-benar tak terpatahkan. Sang predator mengejek usahanya saat lukanya langsung mulai menutup. Penonton menyaksikan dengan ngeri saat skill pemulihan terlarang meniadakan setiap serangan. Menyadari arus telah berbalik, sang pahlawan mencari celah terakhir. Orang gila itu menyiapkan serangan balik dahsyat untuk mengakhiri duel sekali dan untuk selamanya. Niat membunuh menyala di matanya, menandakan awal dari akhir. Ledakan energi merah darah meletus, mengancam akan melahap semua yang dilaluinya. Merasakan bahaya, sang prajurit melesat maju untuk mengganggu serangan mematikan itu. Baja bertemu baja sekali lagi saat sang pahlawan bertanya apakah kemenangan mungkin terjadi. Orang gila itu melesat maju dengan raungan pembunuh, berniat mengakhirinya. Ketakutan mencengkeram sang prajurit saat dia menyadari kecepatan serangan yang luar biasa. Gelombang besar energi merah darah meletus, hampir melahap pionir muda itu. Hanya kedipan sekejap yang menyelamatkannya dari kehilangan total kesehatan. Sang predator mengejeknya, mengungkapkan kemampuannya untuk merantai skill mematikan tanpa batas. Putus asa, sang pahlawan melihat celah kecil dalam ritme tanpa henti monster itu. Dia menusukkan pedangnya, tapi damage itu hampir tidak menggores monster raksasa itu. Amarah menyala di mata orang gila itu saat dia menyiapkan serangan balik terakhir. Badai baja kedua menangkap sang pahlawan di udara, menghancurkan pertahanannya. Darah menyembur di gua saat nyawa sang prajurit tergantung pada seutas benang. Pionir muda itu berdiri kerdil di bawah bayangan monster yang menjulang. Dengan bar kesehatan hampir kosong, dia menenggak ramuan penyembuhan putus asa. Orang gila itu tertawa, menikmati aroma pembunuhan yang sudah di depan mata. Bahkan sekutu terdekatnya berpaling, tak sanggup menyaksikan pembantaian itu. Guild tak tertandingi menonton dari pinggir, bertaruh pada kejatuhannya. Aura bencana meletus saat sang predator menyiapkan serangan terakhirnya. Menghadapi kematian pasti, sang prajurit menggenggam belatinya dengan tangan gemetar. Tapi jauh di dalam mata biru itu, rencana tersembunyi akhirnya menyala. Dia melesat maju, mempertaruhkan segalanya pada satu pemicu putus asa terakhir. Raksasa itu mencibir, tidak sadar bahwa mangsanya akhirnya berhenti berlari. Pertukaran menjadi mematikan saat sang prajurit menyerap serangkaian pukulan menghancurkan. Dia melesat maju, mempertaruhkan seluruh hidupnya pada satu pemicu senjata. Serangan kritis 4 digit yang eksplosif merobek bar kesehatan legendaris raksasa itu. Pemain solo yang tak terkalahkan menatap tak percaya saat avatarnya mulai berpikselasi. Masa kejayaan sang juara berakhir tiba-tiba saat ia larut dalam kehampaan digital. Berteriak dalam penolakan, legenda yang jatuh itu akhirnya menghilang dari medan perang. Penonton peringkat tinggi menyaksikan dengan ketakutan murni saat kemenangan mustahil terungkap. Sekutu terdekatnya membeku, tercengang oleh besarnya kekuatannya. Menggenggam belati peringkat teratas, yang selamat mengukuhkan statusnya sebagai dewa. Master Guild mengamuk saat sorotan direbut oleh pemain tak bernama. Panik, pemimpin Guild memerintahkan bawahannya untuk menghentikan siaran segera. Mengabaikan kekacauan, protagonis menemukan 2 item legendaris di antara sisa-sisa. Lencana kelas tersembunyi dan peta harta karun unik menandakan jackpot besar. Tapi Unrivaled Guild belum selesai. Mendekat untuk serangan putus asa terakhir. Skuad elit maju, didorong oleh kemurnian amarah dan penghinaan. Tiba-tiba, sekutu tak terduga campur tangan untuk melindungi prajurit dari badai yang mendekat. Serangan kritis brutal mendarat saat pemimpin Guild dipaksa keluar dari pertempuran. Dengan seringai mengejek, pendekar pedang berambut merah menyelesaikan dendam lama. Para elit yang tersisa menyaksikan dengan ngeri saat lot utama pemimpin mereka jatuh. Sekarang posisi berbalik, meninggalkan para pemburu menjadi mangsa. Sisa-sisa Unrivaled berusaha mati-matian mempertahankan posisi mereka melawan hal yang tak terhindarkan. Teror menguasai saat anggota elit meninggalkan harga diri mereka dan melarikan diri. Kekacauan meletus di barisan saat formasi mereka hancur total. Bahkan prajurit paling setia pun berbalik, meninggalkan medan perang dalam kehinaan. 3 sekawan menyaksikan dengan geli saat guild yang dulu perkasa hancur menjadi debu. Harta legendaris dikumpulkan dari sisa-sisa pemimpin guild yang jatuh. Sekutu setia mengembalikan rampasan perang kepada tuan yang sah. Hasil besar itu termasuk lencana yang dijatuhkan oleh pemain level tinggi yang dikalahkan. Artefak ini menyimpan kekuatan untuk membuka kelas pembunuh bayaran tersembunyi yang cepat. Dengan item sempurna di tangan, prajurit bersiap untuk evolusi berikutnya. Setelah pertempuran,
Pemimpin berambut merah tidak bisa menahan rasa terima kasihnya yang luar biasa. Pemandu cantik itu memanfaatkan momen untuk menawarinya tempat permanen. Meskipun tawaran menggoda, pemain solo legendaris memilih untuk tetap bebas. Tiba-tiba, kekayaan besar 100.000 koin masuk ke akunnya. Jumlah yang mengejutkan itu membuat prajurit veteran benar-benar terdiam untuk sekali. Dia mempertanyakan mengapa hadiahnya jauh melebihi kesepakatan awal mereka yang sederhana. Hasil tangkapan mereka baru-baru ini di Gua Kelelawar mengamankan puluhan lencana langka. Dengan harta ini, Immortal Tech Group akhirnya akan mencapai puncak. Dengan menghancurkan pemain solo terkuat, namanya kini memerintahkan rasa hormat mutlak. Guild bersikeras membayar ekstra hanya untuk tetap di pihaknya. Dengan kekayaan besar yang diamankan, prajurit bermimpi tentang kemewahan baru. Dia pamit dari sekutunya, menuju peta yang belum dipetakan. Peri itu mendorong pemimpinnya dengan putus asa untuk merekrut ahli legendaris itu. Bosnya bercanda menggoda, mengubah permohonan perekrutannya menjadi lelucon. Mereka melihatnya menghilang, tahu legendanya akan segera menakut-nakuti dunia. Sendirian sekarang, dia memasuki gua beku di mana jalur bercabang. Tidak adanya pemain dan suhu yang turun drastis segera membunyikan alarm. Embun beku hiperrealistis ini menggigit dalam, menandakan zona yang tak seperti lainnya. Tanpa peringatan, pecahan es bergerigi meletus untuk mengikat gerakannya. Benar-benar tidak bisa bergerak, pemain solo menyadari dia telah masuk ke dalam jebakan. Badai dingin menderu dari mulut jurang. Dari bayang-bayang, rasa lapar prasejarah mulai bergerak. Mimpi buruk mutan level 25 turun dari langit-langit beku. Statistik monster yang luar biasa membuat prajurit veteran terengah-engah. Dengan teriakan memekakan telinga, monster itu melepaskan serangan penghancur es. Kematian nyaris lolos saat lantai meledak menjadi pecahan. Pertemuan ini lebih mematikan dari apapun yang pernah dia hadapi. Predator puncak mengaum, merasakan mangsanya akhirnya terpojok. Di bawah sayap besar itu, pemain tunggal terlihat sangat tidak berarti. Tanah beku bergerigi mengunci kakinya, menyegel takdir dingin yang pasti. Terjebak dan terpojok, prajurit legendaris menghadapi saat-saat terakhirnya. Keputusasaan memaksanya untuk berjudi demi menyelamatkan perlengkapan legendarisnya yang paling berharga. Perubahan kelas terlarang dimulai saat melodi misterius memenuhi udara. Tiba-tiba, mantra melumpuhkan mengikat predator mutan di tempatnya. Terkejut, dia menyadari kekuatan tersembunyi telah campur tangan dalam pembantaian itu. Langit retak saat gelombang petir yang mengamuk turun. Serangan 5 digit yang menghancurkan meluluh lantakan pertahanan monster yang luar biasa. Dia berdiri lumpuh oleh besarnya kerusakan mustahil ini. Dari bayang-bayang, Lady Lunaria yang misterius akhirnya memperlihatkan dirinya. Sekarang, ujian sejatinya dimulai melawan master di luar pemahamannya. Ia berdiri dengan kebingungan total saat medan pertempuran berubah dalam sekejap. Tanpa peringatan, Lady Lunaria yang misterius melancarkan serangan sihir yang menghancurkan. Sebuah pukulan mematikan berhenti beberapa inci dari wajahnya, menghancurkan ketenangannya. Ia nyaris menghindar saat petir ungu merobek gua tersebut. Setiap insting berteriak agar ia lari dari kecepatan mustahil ini. Ini bukan sekadar ujian. Ini adalah pertarungan mati-matian untuk bertahan hidup. Ia mengejek ketergantungannya pada skill sambil turun bak dewi. Bahkan mata wawasan legendarisnya gagal melacak pergerakannya. Ia lenyap di udara tipis, muncul kembali tepat di titik butanya. Sebuah tendangan berkecepatan tinggi memaksanya menyadari jurang kekuatan yang sesungguhnya. Hanya 2 serangan tersisa dalam permainan mematikan ini. Tapi sang dewi baru saja mulai menunjukkan kekuatan sejatinya. Pedang legendaris muncul, menghancurkan setiap aturan dalam ujian pertempuran. Kecepatannya melampaui batas manusia saat ia meluncur untuk membunuh. Bayang-bayang mengelilinginya, membuat pergerakannya mustahil dilacak atau diprediksi. Ia menggertakkan gigi, tahu bahwa pukulan berikutnya akan fatal. Kenangan tentang rival terbesarnya melintas di benaknya. Ia akhirnya mengerti bagaimana skillnya sendiri bisa digunakan melawannya. Untuk bertahan, ia harus membaca niatnya sebelum ia bergerak. Tangannya mencengkeram gagang pedang, bersiap untuk satu taruhan nekat terakhir. Serangan terakhir terhubung, menandai akhir dari ujian mustahil itu. Lunaria menawarkan hadiah tertinggi, warisan kelas tersembunyi yang unik. Diliputi kelegaan, ia merayakan selesainya tugas-tugas berat iblis wanita itu. Tanpa ragu, ia menerima tawaran itu, mengharapkan kekuatan setingkat dewa. Mentor misteriusnya mengungkapkan jalan barunya dengan artefak misterius. Kenyataan menghantam keras saat kelas Bard legendaris akhirnya terbangun. Kekecewaan merasuk saat ia mempertanyakan kekuatan seorang pemusik. Ia langsung merendahkannya, menghukum kurangnya rasa syukur atas hadiah itu. Ia merampas perlengkapan lamanya, mengklaim itu tak berarti di depan kekuatannya. Sebutan misterius tentang takdir surgawi membuat masa depannya diselimuti misteri. Ia mengungkapkan stat tersembunyi yang menentukan kelangsungan hidupnya. Tapi bakat setingkat dewa ini datang dengan harga yang menghancurkan jiwa. Kata-kata berikutnya menembus jiwanya, membongkar rahasia mematikannya. Ia menyadari bahwa entitas misterius ini jauh lebih dari sekadar NPC biasa. Untuk bertahan, ia kini harus mewarisi warisan Sanktuari kuno. Pusaka bercahaya ini adalah satu-satunya harapannya untuk obat di dunia nyata. Energi mentah melonjak saat ia resmi menjadi Apprentice Bard. Transformasi selesai, tapi jalan di depan tetap berbahaya. Meski gelar barunya, kelincahan legendarisnya tetap menjadi senjata terbesarnya. Kini, ia menuntut tahu kekuatan sejati dari kelas tersembunyi ini. Lunaria mengungkapkan kebenaran yang menghancurkan, Bard hanyalah kelas pendukung. Realisasi yang menghancurkan itu menghantamnya seperti pukulan fisik di dada.
Ia merasa benar-benar dikhianati oleh master yang dulu ia percayai sepenuhnya. Putus asa akan kekuatan, ia bernegosiasi untuk lebih banyak skill daripada yang ditawarkan awalnya. Tawar-menawar sengit mereka berubah menjadi pertarungan keras kepala yang lucu. Tapi pengetahuan legendaris datang dengan harga emas yang tak mampu ia bayar. Untuk membayar hutangnya, ia terpaksa menyerahkan senjata paling berharganya. Ia dengan kejam merampas artefak dewa miliknya sebagai imbalan rahasia musik kuno. Ia mengutuk iblis wanita serakah itu saat ia menjarah inventaris hasil jeripayahnya. Kini ia harus menguasai 4 melodi mematikan ini untuk akhirnya bertahan hidup. Ia menatap dengan kaget pada buffs yang menghancurkan permainan dari kelas barunya. Kekuatan murni dari skill Bard ini akhirnya membungkam keraguannya. Master misteriusnya pergi, meninggalkannya untuk menguasai melodi mematikan sendirian. Saat ia lenyap, ia menerima beban perjalanan sunyinya. Kilau aneh di bawah lantai gua beku menarik perhatiannya. Ia menggali harta langka yang dijatuhkan oleh Frostbat yang gugur. Itu adalah lencana tersembunyi untuk kelas Frost Archer legendaris. Dengan 2 jalan tersembunyi di depan, potensinya mencapai ketinggian mengerikan yang baru. Bahkan pengawas tak bisa memprediksi bagaimana ia akan menentang takdirnya. Melangkah keluar dari bayang-bayang, ia akhirnya meninggalkan kegelapan beku di belakang. Kehangatan matahari yang tiba-tiba terasa seperti mimpi yang jauh dan terlupakan. Di depannya terbentang Illusory Dream Plains, surga yang tersembunyi di dalam pegunungan. Untuk sesaat, prajurit yang sekarat itu menemukan kedamaian di negeri dongeng yang semarak ini. Tapi ketenangan seketika hancur saat sosok-sosok bermusuhan menghalangi jalannya. 2 pemburu elit dari grup 12 menuntut tahu bagaimana ia selamat. Ia menyadari pemain yang didukung perusahaan ini datang untuk binatang yang sudah ia bunuh. Tanpa peringatan, udara damai meledak dengan niat mematikan dan kekerasan mendadak. Baja beradu saat pemain solo mempertahankan hasil jeripayahnya dari rival serakah. Pemanah itu membeku saat serangan tercepat rekannya berhasil ditangkis dengan mudah. Matanya terpaku pada kilauan membutakan dari pedang legendaris tingkat emas. Ia mengenali remaja tanpa nama itu sebagai monster yang sendirian menjelajahi gua. Keserakahan menguasainya saat ia menuntut tumpukan jarahan yang disembunyikan. Pemain solo itu terkejut karena identitas rahasianya sudah terbongkar. Berserker itu menyerbu dengan raungan, memerintahkannya untuk menyerahkan semuanya. Sebuah anak panah mematikan siap dilepaskan, mengancamnya dengan siklus kematian permanen. Ia mencibir kesombongan mereka, menolak menjadi ATM perusahaan mereka. Pemanah itu melepaskan ledakan dahsyat energi hijau pekat. Ia melantunkan nyanyian surgawi, melesat melewati ruang dengan kecepatan bintang. Peningkatan kelincahan besar terpicu, mengubah prajurit sendirian menjadi kabur. Berserker itu membeku dalam keterkejutan saat ia mengungkap kelas legendaris Wind Whisperer. Para pemburu perusahaan menyadari terlambat bahwa hadiah berharga mereka sudah lenyap. Putus asa untuk menyelamatkan misi, pemanah itu memerintahkan serangan eksekusi mematikan. Prajurit berambut merah itu menyulap auranya, bersiap untuk teknik pedang berat yang menghancurkan. Ia menari di antara ayunan kacau, mengejek kecepatan tempurnya yang biasa-biasa saja. Dampak yang menghancurkan tanah meleset total saat ia mempermainkan mangsanya yang frustrasi. Ia melantunkan lagu perang ilahi, mengisi pedangnya dengan kekuatan surgawi. Dia meninggalkan senjatanya demi pukulan putus asa, mempertaruhkan segalanya dalam satu hantaman. Ia menangkap serangannya dengan mudah, mengakhiri sandiwara dengan seringai. Petarung itu terhuyung dalam keterkejutan saat peningkatan kekuatan utamanya gagal mengenai. Pemanah elit itu melepaskan tembakan eksplosif untuk memecah kebuntuan mematikan. Ia melesat di udara seperti hantu, mengejek kecepatan tempur mereka yang menyedihkan. Proyektil itu menghantam tanah, meleset dari sasaran saat ia melanjutkan tariannya. Tiba-tiba, ledakan zamrud besar meletus, mengejutkan pionir itu. Ia pulih seketika, menyadari bahwa ia meremehkan kemampuan kelas khusus pemanah. Prajurit itu memanfaatkan celah, turun dengan pedang beratnya untuk menghancurkannya. Ia memainkan akor terakhir, mengaktifkan melodi Bard untuk mengikat udara. Lagu ilahi itu menguasai, membekukan jiwanya dan menghancurkan momentumnya. Dia melayang di udara, benar-benar tak berdaya dan dipermalukan oleh kendalinya. Pionir dingin itu goyah, topeng stalknya terlepas sejenak. Musuhnya menatap tak percaya, merasakan kekuatan yang melampaui logika. Ia melancarkan serangan balik brutal, merobek pertahanan berat petarung itu. Prajurit elit itu hancur, jiwanya remuk oleh serangan tanpa ampunnya. Hujan panah eksplosif melesat di langit dalam keputusasaan. Ia menyiapkan pedangnya, tahu hanya satu ancaman terakhir yang tersisa di hadapannya. Ia terjun ke dalam badai zamrud, menghindari setiap ledakan mematikan dengan mudah. Pemanah itu menembak liar, ketepatannya hilang karena ketakutan primitif yang meningkat. Ia melesat maju, seberkas cahaya melintasi medan perang yang berlumuran darah. Melodi Bard itu menguasai, melumpuhkan mangsanya dalam sangkar bisu. Ia menyerang dari bayang-bayang, tapi armornya menyerap pukulan mematikan itu. Alih-alih tumbang, pemanah itu tertawa dingin dan sombong. Sebuah tendangan balik yang menghancurkan membuatnya terpental kembali melintasi padang rumput. Ia menggeretakkan gigi, terkejut oleh stat pertahanannya yang mustahil. Saatnya mempertaruhkan segalanya pada pengganda kerusakan 10 kali lipat. Dia mengejek kecepatannya sambil menghujani badai zamrud tanpa henti. Ia mengaktifkan melodi Bardnya, mengunci jiwanya dalam sangkar bisu. Pedangnya menjadi kabur, mengiris tubuhnya yang lumpuh. Keputusasaan merayap masuk saat kemampuan utamanya menolak untuk terpicu. Dia menghancurkan mantra itu dan membalas dengan pukulan penghancur tulang. Ledakan itu melemparkannya ke belakang saat peningkatan vitalnya akhirnya habis. Dia berdiri tegak,
mengejek harga mahal dari kemampuan kelas legendanya. Senyuman sadis merayap di wajahnya saat ia mengungkap kelemahan utamanya. Keputusasaan menghampirinya saat ia menyadari serangan kritikalnya kini tak berguna. Dia mengenakan set baju besi tersembunyi yang sepenuhnya menetralkan serangan mematikannya. Meneguk ramuan, dia bersiap mengubah duel ini menjadi eksekusi lambat. Dengan busurnya terentang, dia berencana untuk memanennya demi kemajuan kemampuan. Melihatnya berjuang memberinya rasa senang yang murni dan bengkok. Tapi ketakutan di matanya tiba-tiba lenyap, digantikan oleh seringai dingin. Ia memancarkan kekuatan baru. Berterima kasih atas kesempatan untuk melepaskan neraka. Ejekan sadisnya langsung berubah menjadi ekspresi kebingungan murni. Ia memanggil bintang-bintang, memicu lonjakan besar dalam kelincahannya. Dalam kepanikan, dia menyadari kekuatannya melanggar keseimbangan game. Dia mati-matian mengandalkan baju besi khususnya untuk bertahan dari serangannya. Ia turun seperti predator, mengaktifkan melodi yang membekukan daging. Ekspresi sombongnya lenyap begitu status imobilisasi mengenainya. Dengan kilat di matanya, ia melantunkan kutukan terakhir. Serangan dahsyat menggandakan penderitaannya saat guntur menguasai. Dia bergerak untuk membunuh, menikmati ketidakberdayanya yang total. Ketakutan melahapnya saat dia akhirnya mengerti kekuatan tersembunyi yang sebenarnya. Di bayang-bayang, bisikan-bisikan bercerita tentang hierarki kelas yang tersembunyi. Prajurit sombong mengejek gagasan bahwa seorang support bisa menjadi yang terkuat. Seorang informan memperingatkan bahwa bertemu kelas ini berarti kematian pasti. Putus asa mencari jawaban, mereka mencari nama dari warisan yang hancur ini. Kebenaran akhirnya terungkap dengan satu kata yang mengerikan. Dia muncul sebagai rahasia terakhir kuil suci Bard legendaris. Kepanikan melanda saat dia menyadari dia menghadapi yang mustahil. Dia mengejek rasa penasarannya sebelum menjatuhkan kalimat terakhir yang dingin. Serangan biru yang membutakan merobek medan perang. Pemburu itu tenang, meninggalkan musuhnya membusuk di titik respawn. Pemanah itu lenyap dalam kilatan cahaya, hanya menyisakan kutukan terakhir. Jarahan itu melimpah, menjatuhkan perlengkapan perak tingkat tinggi dari musuh yang tumbang. Dengan medan perang yang bersih, dia mengarahkan pandangannya pada harta tersembunyi berikutnya. Perjalanannya membawanya ke jalan-jalan berbatu yang tenang di desa berkabut. Ketegangan akhirnya pecah saat dia melangkah ke keamanan kota. Tiba-tiba, suara aneh bergema, melewati pengaturan komunikasi dalam gamenya. Dunia digital memudar, mengembalikannya ke kenyataan pahit apartemennya. Dia merobek helmnya, terkejut oleh notifikasi yang tidak pernah dia duga. Nama yang familiar berkelebat di layar, menuntut jawaban segera. Sudah terlalu lama sejak kontak lamanya menghubungi. Seorang dermawan misterius menyapanya dari uap pemandian. Dia bereaksi dengan keterkejutan total pada panggilan video yang tidak terduga dan tidak pantas. Dia menjelaskan bahwa kultivasinya yang jauh di Saturnus membuat komunikasi sulit. Rubah peri yang genit mulai menggoda dengan pertunjukan yang berani. Dia menutup matanya, menuntut dia menjaga kesopanan. Dia mengakui bahwa isolasi luar angkasa membuatnya merasa kesepian. Pemain elit sering mencari energi murni yang hanya ditemukan di kosmos. Kekayaan keluarganya yang luar biasa menjaganya tetap aman dari ketidakstabilan bumi yang meningkat. Tapi game ini menjadi jauh lebih berbahaya dari yang pernah dia bayangkan. Seorang NPC entah bagaimana merasakan penyakit terminalnya, mengaburkan batas realitas. Candaan ringan memudar saat percakapan berubah menjadi gelap dan serius. Ini bukan sekadar game. Ini adalah dunia yang ditemukan di dalam meteorit. Setiap NPC dan monster yang dia temui sebenarnya adalah jiwa yang hidup dan bernapas. Menyadari bahwa gurunya yang misterius adalah orang nyata mengubah seluruh misi. Sukses di dunia digital ini adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup secara fisik. Peringatan menghantui bergema, dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Terpukul oleh pengungkapan itu, beban takdirnya akhirnya meresap. Tapi bahkan rahasia terbesar pun tidak bisa menghentikan kekacauan kehidupan nyata. Tiba-tiba, gangguan ceria dari adiknya menghancurkan atmosfer berat itu. Terperangkap dalam momen yang memalukan, prajurit legendaris menghadapi tantangan terberatnya. Yan Er secara tidak sengaja menemukan seorang wanita misterius yang menghubungi kakaknya. Ketenangan prajurit legendaris hancur saat dunianya akhirnya bertabrakan. Rubah peri memperkenalkan dirinya, sama sekali tidak menyadari bencana domestik. Panik, dia dengan putus asa melompat untuk mematikan koneksi digital. Dia dengan panik mencoba menjelaskan situasi yang memalukan itu kepada adiknya. Beratnya rahasia itu meninggalkan Yan Er dalam keterkejutan total. Pengkhianatan menyerang saat dia berlari untuk memberitahu ibu mereka tentang rahasianya. Suasana hatinya berubah seketika saat melihat helm game berteknologi tinggi. Dia memohon untuk diam, takut kehilangan peralatannya selamanya. Sekarang, adik perempuannya menuntut bagian kekuatan untuk dirinya sendiri. Dia menjelaskan bahwa teknologi elit ini terikat secara ketat pada DNA-nya sendiri. Label harga 1 juta koin yang mencengangkan membuat adiknya tenggelam dalam iri. Edisi terbatas tertinggi ini mensimulasikan setiap sensasi, kemewahan yang disediakan untuk elit. Dia memimpikan surga ilusi, menyadari hutang besar yang kini mereka tanggung. Tiba-tiba, kakak kedua mereka campur tangan, memarahinya karena mengganggu saudara mereka yang rapuh. Realitas menyadarkan mereka saat mengingat beban berat penyakitnya. Dengan satu sentuhan, dia mentransfer cukup kekayaan untuk mengubah hidup mereka selamanya. Jumlah mata uang yang luar biasa membuat saudara-saudaranya lumpuh dalam ketidakpercayaan mutlak. Dia berjanji untuk memikul seluruh beban keluarga di pundaknya sendiri. Terlalu terbebani oleh pengorbanannya, saudara-saudaranya hanya bisa menatap dalam diam yang penuh air mata. Yan Er meledak dengan kegembiraan,
memeluk kakaknya setelah hadiah besarnya. Dia memperingatkan mereka untuk naik level dengan hati-hati sebelum mencoba perubahan kelas. Diam-diam, dia menyiapkan lencana kelas tersembunyi untuk memastikan kelangsungan hidup saudara-saudaranya. Tapi kepanikan melanda saat mereka meminta identitas rahasianya dalam game. Mereka mulai mendiskusikan pemain legendaris yang hanya dikenal sebagai satu mimpi besar. Tanpa mereka sadari, kakak mereka adalah legenda paling ditakuti di server. Ia membeku di tempat, menyadari reputasinya telah sampai ke dunia nyata. Yan Er berceloteh tentang prestasi legendarisnya, tak sadar sang pahlawan ada di sana. Saat saudara-saudaranya pergi, beban kehidupan rahasianya mulai terasa. Namun, penyakit terminalnya tetap menjadi bom waktu yang tak bisa ia hindari. Ia menghabiskan banyak uang untuk obat hanya agar rasa sakitnya mereda. Satu sentuhan antarmuka adalah satu-satunya jalan menuju keselamatannya. Dengan sisa hidup 6 bulan, setiap detik di dalam game sangat berarti. Ia menyelam kembali ke jurang digital untuk mengubah takdirnya. Muncul di desa berkabut, ia mendapati para pesaing sudah lebih dulu maju. Kerumunan besar berkumpul di depan gerbang terkunci milik Alchemist Master. Seorang asing mengungkapkan misi rahasia yang sangat diinginkan semua orang. Lady Angel yang legendaris memegang kunci evolusi berikutnya baginya. Terkejut, ia menyadari orang lain menemukan jalan pintas melalui gua mematikan. Terpaksa berpura-pura menjadi pemula bodoh, pemain terbaik dunia menunggu. Gosip tentang warisan rahasia pemain legendaris menyebar di jalanan. Ia ikut bermain sebagai penggemar sementara identitas rahasianya hampir terungkap. Seorang petarung level 12 mengejek kelas lemah pemain teratas itu. Ia curiga musuhnya dari grup 12 membocorkan data pribadinya. Seorang petualang sombong memberi kuliah tentang panduan bertahan hidup dasar kepada pemain terbaik dunia. Orang asing itu memberinya ramuan sederhana untuk membantu perjalanannya yang sulit. Deskripsi item mengungkapkan bahwa Alchemist Angel mengendalikan semua resep dasar. Ia menyadari wanita misterius ini memegang kendali atas seluruh ekonomi game. Amatir itu terus menyombong. Tak sadar ia berbicara dengan legenda hidup. Pemain level tinggi berkumpul. Semua putus asa untuk melayani alkemis terhebat di dunia. Petualang sombong itu memperingatkan petarung berisik untuk tutup mulut. Tiba-tiba, pintu besar tempat suci itu terbuka lebar. Dentang logam berirama bergema di alun-alun yang sunyi. Monster level 99 muncul, memancarkan aura kematian murni. Bahkan pemain terbaik dunia membeku oleh kekuatan mustahil ini. Petarung arogan itu menyerbu maju, mengklaim penjaga itu untuk dirinya sendiri. Dalam kilatan cahaya biru, makhluk itu menyerang dengan kecepatan membutakan. Petarung itu runtuh, menyadari bahwa zona aman pun tak bisa melindunginya sekarang. Pahlawan kita menyadari ia bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Mata penjaga yang dingin dan bercahaya mencari korban berikutnya. Penjaga mekanik itu berbicara, memanggil prajurit legendaris dengan namanya. Pahlawan kita berdiri lumpuh saat identitas rahasianya akhirnya terungkap. Kerumunan di sekitarnya bergemuruh tak percaya dengan kemunculan legenda itu secara tiba-tiba. Ia mengakui pengintai itu, akhirnya melepas topeng di hadapan kelompok. Diliputi emosi, petualang muda itu bertemu dengan idola utamanya. Melangkah melewati gerbang, pemain terbaik dunia memasuki tempat suci. Kekacauan meledak di antara mereka yang tertinggal di luar tembok terlarang. Surga tersembunyi dengan tanaman hijau subur menanti di dalam aula yang sunyi. Ruang terakhir terbuka, membawanya berhadapan langsung dengan sang master. Alkemis peringkat Saint mencibir, tak terkesan dengan kekuatan sejati prajurit itu. Prajurit itu berdiri di hadapan Saint, mempertanyakan panggilan mendadak ini. Di dalam laboratorium master, udara berbau sihir kuno dan kekuatan. Ia memberikan hadiah permintaan maaf yang bersinar dengan cahaya biru dunia lain. Ia mengambil botol itu, tak sadar akan kekuatan pemecah game yang ada di dalamnya. Ramuan haste peringkat Saint memberikan peningkatan kecepatan 800% yang mustahil. Cairan legendaris ini hanyalah sedikit dari gudang alkemisnya yang tak terbatas. Harga untuk kekuatan semacam itu mengharuskannya menerima warisan peringkat Saint-nya. Kejutan membekukan darahnya saat ia menyadari besarnya tuntutannya. Untuk mendapatkan harta karun tertinggi, ia harus meninggalkan jalannya saat ini selamanya. Kecurigaan mulai muncul saat ia mempertimbangkan harga dari perjanjian berbahaya ini. Ia menyingkirkan ramuan legendaris itu, menolak tawaran yang mengubah hidup. Namun, alkemis itu belum selesai memainkan kartunya. Ia bersiap pergi, memilih untuk tetap di jalannya saat ini. Lalu, ia berbisik tentang satu rahasia yang ia kira telah terkubur selamanya. Pengungkapan itu terasa seperti pukulan fisik, membuatnya membeku di tempat. Ia tahu kebenaran tentang tubuhnya yang sekarat di dunia nyata. Game ini adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan dari hukuman mati terminal. Di sampingnya, penjaga mekanik itu mengawasi obat ajaib. Kecurigaan masih ada saat ia mempertimbangkan harga dari keselamatan mustahil ini. Untuk menyelamatkan hidupnya, ia harus memutuskan apakah ia percaya pada iblis. Ia memasang wajah berani, mengaku menyukai kelasnya saat ini. Namun, dengan menolak tawarannya, ia memicu ujian tersembunyi yang mematikan. Sebelum ia bisa bernapas, mimpi buruk mekanik mengintai di belakangnya. Penjaga itu menyerang dengan kecepatan membutakan, tak memberi ruang untuk kesalahan. Ia nyaris menghindari tebasan mematikan saat tempat suci itu berubah menjadi jebakan maut. Alkemis itu memperhatikan perjuangannya dengan senyum dingin penuh perhitungan. Ia menyadari topengnya sempurna,
tetapi pelayannya adalah kebencian murni. Kupu-kupu mekanik itu memancarkan niat membunuh yang membekukan udara. Perintah eksekusi diberikan sebelum ia sempat melantunkan mantra. Ia melompat menyelamatkan diri saat gelombang kejut besar merobek ruangan. Ia menyelesaikan persiapan rahasianya saat pemburu mekanik mendekat. Pedang penjaga itu mendesis di dekat kepalanya, meleset dalam sekejap. Ia membantah gravitasi dengan jungkir balik mustahil. Putus asa menjaga jarak. Dengan hitungan mundur 10 detik, ia meluncur di bawah serangan mematikan lainnya. Senyum alkemis itu memudar saat ia sadar mangsanya bergerak terlalu cepat. Matanya melebar kaget saat menemukan ramuan kecepatan legendarisnya hilang. Ia memancarkan aura biru menyilaukan saat stat kelincahannya menembus 1000. Marah oleh keberaniannya, sang majikan memerintahkan eksekusi tanpa ampun. Kupu-kupu mekanik itu melonjak dengan tenaga listrik untuk serangan pamungkas. Ia menggertakkan gigi, tahu detik-detik terakhir akan menentukan nasibnya. Ia melompat mundur saat kupu-kupu mekanik melepaskan gelombang kejut mematikan. Ia memfokuskan seluruh tekadnya untuk melacak gerakan itu. Pedang raksasa turun, hampir membelahnya bersama rekannya yang terpana. Ia membeku ketakutan saat monster mekanik mengunci targetnya. Tiba-tiba, hitungan mundur mencapai 0, menandakan akhir ujian. Ia jatuh ke lantai, paru-paru terbakar karena intensitas luar biasa. Namun mesin pembunuh itu tidak berhenti, membayanginya seperti dewa. Putus asa, ia berteriak bahwa ujian selesai. Tapi mesin itu tuli. Kupu-kupu itu mengisi serangan terakhirnya, mengabaikan aturan sistem. Ia bersiap menerima hantaman, yakin ini adalah akhir. Gelombang kejut besar meledak saat serangan mematikan itu tiba-tiba dibelokkan. Penjaga mekanik itu mundur, perburuan mematikannya akhirnya terhenti. Lunaria melangkah masuk, mengejek anak itu karena perilaku cerobohnya. Ia menatap tak percaya saat master misteriusnya dengan santai menginterupsi ujian. Dengan sentuhan merendahkan, ia mengingatkannya akan kesalahan fatalnya. Ia memperingatkan bahwa mempercayai hitungan mundur musuh adalah kesalahan amatir terbesarnya. Pengawas menuntut penjaga akhirnya menghormati aturan pertarungan yang sebenarnya. Namun gadis di sisinya tiba-tiba meledak, didorong oleh kemarahan tersembunyi. Ia berteriak bahwa ujian ini seharusnya hanya untuknya. Ia membeku total karena syok, menyadari adiknya adalah target sejak awal. Lunaria mengungkap kebenaran, memperkenalkan adik perempuannya sebagai alkemis tingkat saint. Kedua saudari itu bertengkar, mengungkap ujian itu sebagai dendam pribadi yang picik. Ia sadar terjebak di antara dua iblis, namun bersyukur atas penyelamatan itu. Masternya menuntut ia menjadi lebih kuat, menolak membiarkan penerusnya mati. Alkemis muda itu mengejek keterikatan mendadak saudarinya pada anak itu. Kekacauan meletus saat kedua saudari itu bertengkar soal kelayakannya dalam ujian. Pemberitahuan sistem baru muncul, menuntutnya membuat ramuan kecepatan legendaris. Keraguan memenuhi udara saat mereka mengungkap tugas itu butuh waktu berbulan-bulan untuk dikuasai. Ia mempertanyakan kesulitannya, tidak sadar akan rintangan mustahil di depan. Keberhasilan memberinya peningkatan besar yang setara dengan kekuatan legendaris para bard. Kedua saudari itu bentrok saat Lunaria mengejek persaingan kekanak-kanakan adiknya. Rahasia berbahaya muncul tentang eksperimen masa lalu alkemis yang meledak dan gagal. Mengenakan kacamatanya, master muda itu menuntut ia segera membuktikan kemampuannya. Ia menyiapkan satu demonstrasi yang bisa mengubah nasibnya selamanya. Sementara masternya menonton dengan frustrasi, ia menerima tantangan mustahil itu. Ia mengaktifkan mata wawasannya untuk menangkap setiap bingkai gerakan. Ujian dimulai dengan ekstraksi rumit biji Starburst langka. Reaksi kimia stabil saat sumsum es kuno bertemu larutan mendidih. Setiap putaran pergelangan tangan dan penyesuaian api harus dieksekusi dengan sempurna. Ia menyaksikan kecepatan mengerikan seorang master ramuan sejati tingkat saint. Mencapai tingkat saint legendaris membutuhkan bakat yang hanya dimiliki 1 dari jutaan. Langkah terakhir menuntut integrasi sempurna kristal elemen angin yang tidak stabil. Satu ramuan jadi kini menjadi ujian pamungkas kemampuannya. Ia dengan mengejek menantangnya untuk meniru mahakaryanya tanpa mengambil catatan. Kesalahan apapun akan memicu penjaga mekaniknya untuk mengakhiri hidupnya seketika. Meskipun taruhannya mematikan, instruksi detail adalah satu-satunya kesempatan bertarungnya. Masternya mengawasi dengan saksama, memperingatkannya untuk tidak melebih-lebihkan batasnya. Dengan tekad bulat, ia melangkah maju untuk meraih takdir barunya. Senyum sinis menyebar saat sifat asli ujian terungkap. Tanpa bantuan sistem, ia kini harus menghadapi tantangan mustahil ini sendirian. Ujian pamungkas dimulai saat adik master itu menuntut kesempurnaan mutlak. Taruhan tinggi bergantung pada apakah pejuang muda ini bisa menangani tekanan ini. Ujian ini mengikuti hukum kuno, tak tersentuh oleh pengaruh sistem modern. Sekadar memegang lencana kelas tidak cukup untuk menguasai jalan bard. Ia harus melafalkan kontrak kuno yang mustahil, di mana satu kesalahan berarti kematian. Menghafal bahasa mati seharusnya memakan waktu berhari-hari, bahkan bagi yang paling berbakat. Hanya dalam hitungan menit, gelombang besar energi emas menghancurkan semua ekspektasi. Gurunya menyaksikan dengan tak percaya saat ia melafalkan setiap ayat rumit dengan sempurna. Ujian itu mengungkapkan pikiran yang jauh melampaui batas manusia normal. Sejak kecil, memori fotografis tersembunyi telah menjadi senjata rahasia terbesarnya. Kejeniusan monsternya dulunya adalah hukuman mati secara harfiah. Bagi orang tuanya, ingatan sempurna ini hanyalah kutukan. Tapi sekarang, kutukan itu membuat ujian mustahil tampak sepele. Gurunya menyaksikan dengan kaget saat bocah itu menentang kenyataan. Ia mencapai tahap akhir dengan presisi mengerikan yang tidak manusiawi. Setiap gerakan kompleks sempurna, membuat para penjaga tak berkata-kata. Ramuan itu selesai,
memicu hadiah misi tersembunyi yang besar. Ia berjuang menerima bahwa bocah itu menguasainya hanya dengan sekali lihat. Alkimia biasanya menuntut studi puluhan tahun untuk menghindari kegagalan total. Bahkan upaya terbesarnya untuk memperluas ingatan berakhir buruk. Memori fotografis bocah itu akhirnya menarik perhatian mereka yang mencari kekuatan tertinggi. Tiba-tiba, seorang penjaga mekanis muncul dari bayang-bayang untuk mengambil hadiahnya. Suntikan mematikan mengenai lehernya, memaksa teriakan dari magang yang tak berdaya. Ia langsung roboh, tubuhnya lumpuh saat racun misterius itu menguasainya. Sementara gurunya menyaksikan dengan ngeri, penyusup itu bersiap mencuri rahasianya. Ia memulai penyelidikan mental yang dalam, menyelam langsung ke alam bawah sadar bocah yang retak. Dunia spiritual mengungkap sumber sejati potensi tersembunyi seseorang. Kebanyakan manusia hanya memiliki aliran energi yang menyedihkan dalam jiwa mereka. Bahkan kekuatan seorang master mengalir seperti air terjun besar yang tak terhentikan dari roh murni. Tapi di dalam si jenius, ia hanya menemukan aliran kecil yang mengecewakan. Sang master berhenti, merasakan anomali aneh dalam pikiran bocah itu. Tiba-tiba, kesadaran yang membutakan menghantamnya saat pemandangan berubah. Ia mendapati dirinya berdiri di atas sumber jiwa legendaris yang tak terbatas. Tapi air itu terbelah, mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan tersembunyi di bawahnya. Sebuah struktur ilahi kolosal mulai muncul dari kedalaman kesadarannya. Matanya membelalak saat ia mengenali kekuatan yang seharusnya tidak ada. Di depannya berdiri istana pikiran yang megah, sebuah pencapaian yang diperuntukkan bagi dewa. Ia berjalan melewati aula suci, gemetar melihat skala yang luar biasa. Menyentuh dinding, ia memastikan bocah ini memiliki jiwa level dewa. Tiba-tiba, tempat suci itu menolak kehadirannya dengan perintah surgawi yang menggelegar. Serangan balik spiritual yang keras melemparkan sang master kembali ke dunia fisik. Ia roboh ke lantai saat saudarinya menuntut tahu apa yang terjadi. Gemetar, ia mengaku bahwa istana pikiran ilahi tersembunyi di dalam bocah itu. Wahyu itu membuat alkemi superior membeku dalam ketidakpercayaan dan keterkejutan total. Keluar dari transnya, sang pejuang tetap tidak sadar akan potensi mengerikannya sendiri. Ia memuji kedalaman spektakulernya, tapi ia hanya menyebutnya kebiasaan mental. Ruangan menjadi berat saat para alkemis menyadari mereka berhadapan dengan monster. Merasakan peluang emas, sang master setuju membantu dengan satu syarat. Saudarinya menghukum keserakahan itu, tapi tekad sang master tidak akan goyah. Ia melompat maju, menuntut bocah itu mewarisi seluruh warisannya saat ini juga. Sang master menuntut rasa hormat mutlak saat ia mengklaim murid barunya. Saudarinya mencemooh pertunjukan amatir itu, meremehkan potensi bocah itu. Di dunia ini, bertahan hidup jauh lebih penting daripada tradisi kaku. Suasana menjadi mematikan saat sang master mengakui obatnya belum siap. Kemarahan murni yang tak tercampur menyala dalam tatapan alkemi superior. Kekacauan meletus saat para saudari bentrok hebat demi nasib bocah itu. Serum bercahaya misterius memberikan secercah harapan terakhir yang putus asa. Ramuan reinkarnasi ini bisa mengawetkan jiwa bahkan jika tubuh gagal. Penantang itu tetap tidak terkesan dengan solusi ceroboh dan tidak stabil seperti itu. Memar dan putus asa, sang master memohon satu kesempatan terakhir. Secercah kemungkinan muncul dari konfrontasi para saudari yang memanas. Legenda berbicara tentang catatan hilang yang tersembunyi di dalam dunia game. Ramuan terlarang ini menjanjikan kelahiran kembali yang menentang kematian itu sendiri. Harapan akhirnya menyala dalam mata biru tajam sang pejuang yang sekarat. Tapi jejak itu mendingin sebelum perburuan bahkan dimulai. Amarah memuncak saat kurangnya jawaban sang master memicu frustrasi. Keraguan tetap ada apakah obat virtual bisa menyelamatkan tubuh fisik. Teknik rahasia menjembatani kesenjangan antara game dan kenyataan. Dua rival bersatu untuk memastikan kelangsungan hidup tertinggi murid mereka. Kecurigaan tetap ada saat motif bertabrakan demi harta ilahi ini. Sebuah buku manual legendaris tentang alkimia surgawi akhirnya jatuh ke tangannya. Dengan akses tak terbatas ke laboratorium master, latihan sejatinya dimulai. Rasa hormat pada mentornya mendorong semangatnya untuk menaklukkan ujian ini. Di balik layar, dua rival bertengkar memperebutkan murid andalan mereka. Ia memproduksi ramuan elit secara massal, menghancurkan setiap rekor dalam game. Kesuksesannya yang sempurna membuktikan ia adalah bakat yang tak terukur. Sebuah perburuan berbahaya baru membawanya menuju pegunungan berkabut yang penuh tipu daya. Para master mengungkapkan bahwa mereka hanyalah proyeksi dari alam yang jauh. Meninggalkan tempat suci, prajurit itu melangkah menuju takdir utamanya. Sang prajurit memasuki halaman hanya untuk menemukan keheningan maut yang tidak wajar. Seorang penjaga level 99 mengintai di depan, monster yang mampu membunuh seketika. Ia bergerak melewati jalan-jalan kota, tak sadar bahwa setiap langkahnya diawasi. Informan bayangan segera melaporkan kehadirannya kepada kapten tersembunyi mereka. Panggilan darurat mendesak dari adiknya mengungkapkan bahwa ia sedang menuju bahaya. Ia telah bergabung dengan organisasi baru yang mencurigakan dan sudah mendaki puncak. Ia mempertanyakan motif guild yang hanya merekrut prajurit wanita. Bertekad melindunginya, ia berbaris menuju pegunungan berkabut yang berbahaya. Di pangkalan yang diselimuti kabut, para saudari misterius bersiap menyambut kedatangannya. Ia akhirnya tiba di hutan berkabut tempat adiknya menanti dengan penuh semangat. Ia senang melihatnya, tetapi statistik tersembunyinya segera menimbulkan kecurigaan. Guild elit wanita itu tidak senang dengan orang luar misterius yang bergabung. Ia dengan cepat menyimpulkan bahwa mereka hanya menginginkannya sebagai tameng manusia yang bisa dibuang. Wakil Master Guild melangkah maju, menuntut untuk mengetahui identitas aslinya. Mereka mengejek perlengkapannya yang biasa,
Tak sadar bahwa mereka menghina pemain teratas dunia. Adiknya mati-matian mencoba membela kehormatannya melawan kesombongan tajam mereka. Ia tetap tenang mencekam, memilih untuk memerankan peran sebagai kakak yang rendah hati. Keteguhannya yang tak tergoyahkan membuat para pemimpin guild mempertanyakan kekuatan tersembunyinya. Red Rose memerintahkan pendatang baru misterius itu untuk menjadi jangkar garis depan. Ia menerima peran itu, memimpin regu elit ke dalam hutan. Tanpa sepengetahuan mereka, monster hutan sedang merencanakan kehancurannya. Sebuah terian raksasa menyerang, memaksa tim ke dalam perjuangan putus asa. Titan level 13 ini memiliki kekuatan jauh di luar pertemuan biasa. Binatang itu menyerang dengan ganas, hampir menghancurkan barisan belakang guild yang rentan. Ia bergerak seketika, menangkis serangan mematikan dengan presisi seperti dewa. Melihat kemampuannya, para saudari guild melepaskan serangan paling dahsyat mereka. Dengan monster yang terpojok, mereka bersiap untuk satu serangan terakhir yang terkoordinasi. Red Rose mengeksekusi Titan itu dengan serangan mematikan presisi yang membutakan. Para saudari guild merayakan, yakin sinergi tim mereka telah mencapai puncak. Melihat adiknya di tangan yang begitu cakap memberinya momen damai yang langka. Bahkan wakil Master Guild mengakui kecepatannya sebagai aset kelas atas. Namun, yang lain tetap skeptis, menganggap kontribusinya hanya keberuntungan belaka. Kebanggaan adiknya bersinar saat ia merayakan penguasaan tersembunyi kakaknya. Tiba-tiba, tanah bergetar saat predator tersembunyi melancarkan penyergapan. Ia bergerak seketika, menculiknya dari kematian yang menghancurkan dan pasti. Kepanikan melanda saat tim menyadari bahwa mimpi buruk itu baru saja dimulai. 3 terian mengerikan muncul, bar kesehatan masif mereka menandakan malapetaka pasti. Ia menyadari bahwa mimpi buruk itu telah berevolusi menjadi penyergapan 3 ancaman yang mustahil. Wakil Master Guild berteriak untuk mundur segera dan putus asa. Ia memprioritaskan keselamatan adiknya saat mereka melarikan diri dari pegunungan berkabut. Sebuah hentakan kolosal menghancurkan bumi, menjepit tim elit di tempat. Bayangan menjulang tinggi membayangi para gadis saat semua harapan mulai memudar. Suara binatang itu mendinginkan darah mereka, membuktikan bahwa ia bukan predator tanpa akal. Lumpuh oleh kejutan, Guild menyadari bahwa perjalanan mereka mungkin berakhir di sini. Ia akhirnya melepaskan melodi tersembunyi untuk mengikat monster itu di tempat. Ia melihat celah taktis, memerintahkan tim untuk segera berlindung. Sebuah terian purba raksasa menjulang di atas, memburu kelompok kecil yang bersembunyi di bawah. Yang mengejutkan mereka, ia menghunus pedang yang berdenyut dengan energi ilahi legendaris. Para gadis panik, bertanya-tanya bagaimana seorang murid rendahan bisa menghadapi monster seperti itu. Tiba-tiba, pemanah itu membeku saat ia mengenali cahaya tak terbantahkan dari baja itu. Itu adalah belati runtuh, senjata legendaris yang duduk di puncak peringkat dunia. Ketidakpercayaan menyebar saat mereka bertanya-tanya apakah pemula ini sebenarnya legenda tersembunyi. Mereka menuntut bukti, tidak mampu membayangkan pemain top berada di antara mereka. Ia mengabaikan kebisingan itu, menatap mata pemimpin untuk memulai serangan balik. Dia melepaskan buff besar-besaran, mengalir deras di pembuluh darah wakil ketua guild. Seluruh parti gemetar saat statistik mereka melonjak ke ketinggian yang mustahil. Membagikan ramuan legendaris, dia mempersiapkan mereka untuk pembantaian pamungkas. Dengan otoritas dingin, dia memerintahkan si Rogue untuk menyerang elit terlebih dahulu. Para mage dan pemanah pontang-panting mengikuti arahan taktisnya yang sempurna. Kepanikan mulai merasuk saat mereka sadar bos yang lebih mematikan masih mengintai di depan. Menghunus pedangnya, dia bersumpah akan menghabisi monster level tinggi sendirian. Adik perempuannya menyaksikan dengan syok, akhirnya melihat kekuatan tersembunyinya yang sejati. Dikuatkan oleh sihirnya, si Rogue mengoyak pertahanan para elit. Dia sadar bahwa pemain baru ini sebenarnya adalah carry level dewa. Parti itu sadar damage mereka telah mencapai puncak mustahil seperti dewa. Red Rose bertanya-tanya apakah carry misterius mereka bisa bertahan melawan elit sendirian. Tiba-tiba, serangan dahsyat mengoyak health monster langka itu dalam hitungan detik. Pengumuman global mengonfirmasi first kill legendaris dan jarahan perak. Para gadis itu membeku saat mereka mengenali pemain top dunia. Bersembunyi di dekat situ, adiknya menyaksikan kekacauan terjadi dengan penuh ketidakpercayaan. Akhirnya dia menghubungkan titik-titik itu. Pahlawan legendaris itu adalah kakaknya. Tapi bos pendendam baru muncul, merasakan warisan kuno tersembunyinya. Dia bersiap bertarung, terkejut bahwa monster bisa mengenali rahasia warisannya. Binatang purba itu bersumpah akan membunuh anak itu dan membalas kehancurannya. Mengejek kecepatan musuh, dia memulai mantra petir yang menghancurkan. Bos terian raksasa itu ditandai, menggandakan semua damage yang diterima. Teror memenuhi binatang itu saat sadar ia berhadapan dengan monster. Bergerak seperti hantu, wujud asli sang legenda berkelebat di belakangnya. Satu serangan terakhir yang membutakan menghantam, mengunci nasib makhluk purba itu. Bos itu hancur berkeping-keping saat health bar-nya menguap seketika. Pengumuman global berteriak namanya, mengonfirmasi dominasinya sebagai legenda. Dengan pertarungan usai, dia memeriksa tumpukan jarahan besarnya. Dia mengklaim gelang perak, meningkatkan daya bunuhnya ke level baru. Jubah perak yang serasi melengkapi set untuk ketahanan pamungkas. Dia mengklaim sepatu monval perak, mendorong kecepatannya melampaui batas manusia. 2 gulungan langka muncul, menjanjikan untuk mematahkan aturan fundamental game. Di level 15, agility-nya mencapai tonggak sejarah pertama di dunia yang mengerikan. Roh ilahi muncul untuk memberinya skill tersembunyi yang terlarang. Kekuatan baru ini memungkinkannya memanggil bayangan klon mematikan dengan stat tinggi.
Dia sadar kemampuan tunggal ini membuatnya menjadi pasukan satu orang yang tak terhentikan. Tapi misteri gulungan kuno masih membebani pikirannya. Pemandunya mengungkapkan mereka bisa memindahkan skill kuat di antara gear legendarisnya. Tanpa ragu, dia mengonsumsi gulungan untuk mengembangkan teknik tempur utamanya. War Gods OD-nya mencapai peringkat menengah, menggandakan kekuatan destruktif mentahnya. Skill barunya menghancurkan ekspektasi, mendorong kelas Bard menuju kedewaan. Di seberang hutan, pertempuran mencapai klimaks saat debu mulai reda. Sekutunya bersorak-sorai, mengamankan kill elit pertama di dunia untuk guild mereka. Dia melangkah maju untuk memberi selamat pada tim atas kemenangan yang diperoleh dengan susah payah. Wakil ketua tahu kesuksesan mereka hanya mungkin karena dukungannya. Adiknya akhirnya mengungkap identitas legendanya sebagai pemain top dunia. Setiap pemain elit kini menginginkan bagian dari pria yang menghancurkan kenyataan. Dia mengungkapkan harta tersembunyi yang dirancang untuk mengubah nasib adiknya selamanya. Medali Wind Whisperer akan memberinya kelas terlarang di level 10. Parti itu menyaksikan dengan kagum saat dia menyerahkan item pembuat raja secara harfiah. Dipenuhi rasa syukur, adiknya merayakan hadiah luar biasa dari kakaknya. Tapi perayaan mereka terputus oleh suara mengejek dan jahat. Tim 12 yang terkenal muncul, dipimpin oleh kapten elit yang mengerikan. Kebuntuan mematikan dimulai saat dua kekuatan kuat bertabrakan di hutan. Sekutunya menatap tak percaya pada wujud kapten yang tidak manusiawi dan seperti binatang buas. Itu adalah skill druid terlarang yang digunakan untuk menyembunyikan identitas seorang pemain. Di level 17, regu kelas tersembunyi ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Rumor menyebar tentang pria yang mengalahkan eksekutif terkuat mereka sendirian. Takut akan pembantaian yang akan datang, adiknya memohon padanya untuk berhati-hati. Dia memberikan senyuman percaya diri terakhir sebelum menghadapi algojonya. Menghadapi regu elit, dia mengejek alasan menyedihkan mereka untuk kekalahan. Dengan senyuman dingin, dia menyebut niat serakah mereka yang sebenarnya. Kata-kata tajamnya mengirim barisan depan musuh ke dalam amukan buta. Kapten seperti binatang itu campur tangan, menawarkan perjanjian damai yang mencurigakan dan tiba-tiba, dia tetap skeptis, tahu persis berapa banyak musuh kuat yang telah dia buat. Bounty global besar membuktikan seluruh dunia sedang memburunya. Dia menertawakan kebohongan putus asa dari pecundang yang kalah. Serigala itu menawarkan perlindungan total sebagai imbalan atas kesetiaan mutlaknya. Dia bertanya-tanya apakah kebaikan mendadak ini menyimpan harga mematikan yang tersembunyi. Akhirnya, monster itu menuntut kelas rahasianya dan peta legendaris. Dia sadar bahwa peta harta karun yang terlupakan adalah kunci segalanya. Ingatan mendadak tentang gurunya menghubungkan peta itu dengan catatan kuno. Kapten buas itu menyadarkannya kembali ke kenyataan mematikan. Dia mengejek tuntutan mereka, menolak menyerahkan rahasia atau kekuatannya. Monster itu kehilangan kesabaran, memperlihatkan taringnya dengan geraman pembunuh. Tekanan mematikan meledak saat musuh bersiap menyerang. Tiba-tiba, seorang pembunuh bayangan melompat untuk merenggut nyawa adiknya yang tak berdaya. Darah muncrat saat baja dingin mengenai sasarannya. Dia menangkap bila itu dengan tangan kosong, melindunginya dari pukulan fatal. Sekutunya berteriak marah atas pengkhianatan tak tahu malu musuh. Lone Warrior berdiri kokoh, kecepatannya menantang serangan mematikan si pembunuh. Mata si pembunuh membelalak saat menyadari targetnya bukanlah amatir. Melihat kegagalan itu, Kapten buas melepas jubahnya untuk bertempur. Aura ungu pembunuh meledak saat monster itu bersiap membunuh. Tanpa gentar, prajurit itu mengejek keraguan mereka dengan senyum dingin penuh percaya diri. Sekutunya gemetar, takut akan dampak politik perang guild besar-besaran. Dia memerintahkan mereka melarikan diri, memilih menghadapi serangan itu sendirian. Dengan berat hati, wakil master bersiap memimpin retret. Adiknya menoleh ke belakang, ketakutan demi kakak yang ditinggalkannya. Dikelilingi pembunuh elit, sang pahlawan menghadapi ultimatum terakhirnya. Satu langkah eksplosif mengirim gelombang kejut mematikan kebarisan musuh. Matanya mengunci mangsanya dengan niat mengerikan dan penuh perhitungan. Para elit guild menyaksikan dengan ngeri saat kecepatannya menentang logika. Seorang alkemis panik melepaskan semburan api naga yang membara. Prajurit itu menebas api untuk merebut korban keduanya. Pembunuh tersembunyi gemetar, curiga dia telah melanggar hukum dunia. Dia bergerak seperti hantu, hanya menyisakan ketakutan di belakangnya. Cahaya ungu yang menghantui memperlihatkan wajah sejati seorang reaper. Kapten putus asa itu berteriak memberi perintah untuk menyelamatkan serangan yang runtuh. Tapi melawan dewa, perjuangan terakhir mereka benar-benar sia-sia. Kapten buas menyaksikan dengan ngeri saat barisan depannya runtuh seketika. Dia sadar monster ini jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Putus asa membalikkan keadaan, pembunuh elit mereka mengaktifkan ultimatenya. Kabut ungu siluman menyelimuti medan perang untuk menyembunyikan niatnya. Tapi prajurit itu tetap tenang, merasakan perubahan di udara. Tersembunyi dalam bayang-bayang, statistik si pembunuh melonjak untuk serangan. Sebilah pedang mematikan muncul dari kegelapan, mengarah ke tulang punggungnya. Dalam kilatan baja, serangan diam-diam si reaper berhasil dicegat. Cahaya biru menusuk mengungkapkan bahwa setiap gerakan sudah diprediksi. Pemangsa menjadi mangsa saat tebasan balasan dahsyat mengakhiri perburuan. Bahaya mendadak muncul saat cahaya menyilaukan mengejutkannya. Dia nyaris menghindari aliran panas mematikan yang merobek udara. Ledakan besar meledak, mengungkapkan kekuatan penghancur baru yang mengerikan dari musuh. Muncul dari asap, seorang pemanah misterius menyiapkan kartu truf terakhirnya. Dia memperlihatkan item tersembunyi legendaris yang lenyap setelah satu kali penggunaan. Senjata tingkat tinggi ini berharga mahal, dan dia berniat memanfaatkannya sebaik mungkin. Dengan senyum dingin,
Dia mengunci targetnya untuk pukulan mematikan. Prajurit itu sadar bahwa sekutunya tepat di garis tembak. Semburan energi dahsyat melesat melintasi lapangan, mustahil dihindari. Pemanah itu merayakan kemenangannya, yakin bahwa pemain legendaris itu sudah tamat. Ledakan besar melahap medan perang saat pemanah menyaksikan kemenangan pastinya. Rekan-rekannya berteriak ngeri. Takut prajurit legendaris itu akhirnya terhapus. Tapi saat dia bermimpi tentang jarahan legendaris, bayangan dingin membayangi di belakangnya. Dengan kilatan menyilaukan, dia melancarkan serangan balik mematikan pada pembunuh sombong itu. Dia hancur dalam ketidakpercayaan murni, tak mampu memproses kelangsungan hidupnya yang mustahil. Dia berdiri tanpa gentar saat umpan bayangan petir ultimatenya akhirnya memudar. Bahkan item tersembunyi legendaris tidak berguna melawan pria yang dulu dikenal sebagai Grand Dream. Kemenangannya langsung berubah menjadi panik saat dia sadar seseorang hilang. Muncul dari kekacauan, Kapten Buas itu menyandera nyawa adiknya. Dia memohon agar dia terus bertarung meskipun cengkeraman monster itu menghancurkannya. Si Buas mengejeknya, mengancam akan meninggalkan pikiran adiknya hancur permanen. Kemarahan Primal mendidih saat dia sadar terjebak oleh kelemahannya sendiri. Monster itu menikmati realisme mengerikan game itu untuk menghancurkan semangat mereka. Putus asa menyelamatkannya, dia menawarkan peta harta karun legendarisnya sebagai jaminan. Tapi keserakahan kapten telah berevolusi menjadi tuntutan yang jauh lebih jahat. Dia berdiri lumpuh saat harga nyawanya menjadi perbudakan abadi. Di dekat situ, sekutu Mawar Merah memohon untuk campur tangan dalam eksekusi kejam itu. Tiba-tiba, perintah dingin menghentikan pedang mereka sebelum mereka sempat bergerak. Nyonya Mawar yang berkuasa menyatakan ini perang pribadi yang tak bisa mereka ikuti. Dengan kejam, dia mengabaikan penderitaan gadis itu sebagai urusan keluarga belaka. Sang penyihir memohon dengan putus asa agar ketua guild turun tangan. Terpojok, prajurit kesepian itu menanyakan harga terakhir monster tersebut. Kapten itu menuntut pertemuan di dunia nyata di markas rahasianya. Ancaman sadis penghinaan publik menggantung di atas nyawa adiknya. Meskipun ketakutan, gadis itu mengejek ego rapuh penculiknya. Namun penyakit memat sang prajurit membuat pertemuan fisik mustahil dilakukan. Jiwanya berteriak dalam perlawanan saat dia menghadapi pilihan tanpa harapan. Tiba-tiba, sekutu kikuk turun dengan serangan perisai sembrono. Binatang itu dengan mudah menepis gangguan itu seperti lalat. Darah tertumpah saat satu-satunya harapan mereka hancur dalam sekejap. Pertolongan tiba saat adiknya direbut dari cengkeraman monster. Jeritan primal binatang itu menggema di seluruh hutan dalam kemarahan murni. Rantai emas sihir tiba-tiba mengikat kapten di tempatnya. Mata prajurit menyala dengan api dingin balas dendam mutlak. Pukulan dahsyat mendarat tepat di wajah monster yang sombong itu. Bersatu kembali dan aman, kelompok itu merayakan pelarian sempit mereka dari maut. Legenda itu mengakui sekutu barunya dengan isyarat santai dan percaya diri. Kejutan melanda para penyelamat saat pahlawan mereka tetap anehnya menjauh. Menghapus darah, binatang itu menyadari belas kasihan bukan lagi pilihan. Berdiri tegak, prajurit menyiapkan pedangnya untuk pertarungan pamungkas. Untuk meraih kemenangan total, setiap keuntungan taktis harus dimanfaatkan. Kapten meminum ramuan terlarang untuk mengklaim kekuasaan absolut. Tetapi prajurit itu tetap tak tergoyahkan. Fokusnya lebih tajam dari sebelumnya. Kekuatan primitif dan barbar terbangun di dalam komandan monster itu. Bentuk amukan druid siap menghancurkan semua perlawanan. Bahkan sang legenda pun bertanya-tanya apakah lawannya masih manusia. Maut menerkam dari bayang-bayang dengan kecepatan binatang yang menakutkan. Prajurit itu membalas, membalikan momentum dalam sekejap. Untuk pertama kalinya, pertahanan tak tertembus binatang itu akhirnya hancur. Pertarungan kecepatan berisiko tinggi ini baru saja dimulai. Prajurit menyadari dia harus mengatur waktu serangannya dengan presisi bedah. Namun komandan binatang itu menerkam, menolak memberinya kedamaian sejenak. Merogoh dalam jiwanya, dia mengaktifkan melodi pengikat yang kuat. Senyuman sadis makhluk itu goyah saat sihir kuno mulai bekerja. Namun, kekuatan mentah binatang itu terbukti terlalu besar untuk satu mantra. Pukulan dahsyat mengirim legenda itu jatuh menembus lantai hutan. Adiknya yang ketakutan hanya bisa menonton saat pelindungnya akhirnya goyah. Dengan darah menetes dan paru-paru terbakar, waktu prajurit semakin menipis. Monster itu tertawa, mengklaim keadaan amukannya membuatnya benar-benar tak tersentuh. Namun, senyum dingin kembali ke wajah pahlawan saat nasib berbalik. Dia mengungkapkan kartu truf rahasianya, 2 ramuan tingkat tinggi. Peningkatan status besar-besaran membanjiri nadinya saat penghitung waktu mulai. Setiap krisis hanyalah celah lain bagi seorang jenius strategis. Diselimuti aura ilahi, sang legenda berhenti menahan diri. Dengan langkah penghancur tulang, dia meledak menuju targetnya. Dia meluncur seperti peluru, menutup jarak dalam hitungan detik. Combo tanpa henti dari baja dan tendangan mencabik-cabik binatang itu. Wajah monster itu diukir oleh presisi mematikan prajurit. Dia menghindari serangan balik putus asa dengan lompatan melambung. Namun predator akhirnya menancapkan taringnya ke lengannya. Prajurit mengungkapkan jurus pamungkasnya, muncul tepat di belakang binatang yang lengah. Dengan pukulan brutal, dia menusukkan pedangnya dalam-dalam ke monster itu. Debu mereda saat predator besar itu terbaring hancur di kawah. Mengakui kekuatan lawannya, dia mengambil ramuan tempur langka kelas tinggi. Namun harga yang mencengangkan dari ramuan legendaris ini bahkan mengejutkan seorang veteran. Dia menyadari nilai sebenarnya terletak pada menguasai resep rahasianya sendiri. Sekarang, saatnya menjarah medan perang untuk jarahan pamungkas. Dia menemukan artefak tersembunyi dan baju besi perak tingkat tinggi di antara sisa-sisa. Melengkapi set lengkap memicu lonjakan besar dalam status tempurnya. Melihatnya menang,
Adiknya berseri-seri bangga dengan pertumbuhan luar biasanya. Akhirnya aman, dia memeluk adiknya erat setelah pertempuran mengerikan itu. Namun reuni mereka terputus oleh kedatangan pavilion bunga. Dia menyelesaikan urusan, mengklaim semua jarahan untuk pertumbuhannya sendiri. Ketua guild mengklaim kehadiran mereka memberikan gangguan yang sempurna. Ia mencatat level mengerikannya, menandainya sebagai sekutu yang berbahaya. Dengan anggukan, ia mengizinkan saudarinya pergi bersama guild. Ia melambaikan tangan perpisahan terakhir sebelum logout untuk hari itu. Kedamaian hanya singkat karena teriakan keras dan putus asa memecah keheningan. Mantan rekannya berlari ke arahnya, wajah basah oleh air mata. Mereka memeluk kakinya, memohon untuk menjadi anak buah setianya. Pemimpin guild menyaksikan dengan tak percaya saat dua pewaris itu menangis. Para pemain berpengaruh ini meninggalkan segalanya hanya untuk mengikuti seorang petarung solo. Ia mencemooh kesetiaan mereka, yakin mereka telah dibutakan oleh penipu. Jauh di dalam kabut, trio itu merencanakan langkah strategis berikutnya. Bahkan dengan wawasan elitnya, peta harta karun legendaris tetap tersegel. Tiba-tiba, berita tentang Dungeon tim pertama di dunia memecah keheningan. Slot terbatas berarti setiap guild papan atas sudah memburu hadiahnya. Dengan petanya terkunci, Dungeon itu menjadi target baru yang sempurna. Mereka bersiap pergi, tetapi persyaratan penting menghentikan mereka. Untuk masuk, mereka harus selamat dari rawa gunung berkabut yang mematikan. Lone Warrior mempertanyakan apakah informasi yang sangat mahal itu benar-benar dapat diandalkan. Ternyata Lulu adalah pewaris kerajaan logistik global yang besar. Beratnya kekuatan sejati sekutunya mengejutkannya. Perusahaan mereka mendominasi dunia nyata, mengendalikan setiap jalur pengiriman vital. Meskipun kantong mereka tak terbatas, omelan terus-menerus mereka mulai menjadi sakit kepala besar. Sekarang Vivetons memohon kesempatan untuk menunjukkan koneksinya sendiri. Ia membual bahwa kakeknya memimpin seluruh kekuatan militer distrik. Lone Warrior bertanya-tanya mengapa para pewaris elit ini memilih mengikutinya. Mereka mengaku ingin membangun warisan sendiri jauh dari kekayaan keluarga. Muak dengan perundungan guild, mereka melihat kekuatan solonya sebagai satu-satunya harapan. Meskipun ia lebih suka bermain solo, pasukan pengikut sudah siap. Kesetiaan putus asa mereka luar biasa, memaksa prajurit legendaris itu akhirnya mengalah. Ia setuju pada aliansi sementara, tetapi hanya untuk satu kali Dungeon Run. Pikiran ditinggalkan saja sudah membuat rekrutan barunya panik. Jauh di dalam hutan lembab, sesuatu yang jahat bergerak di bawah air keruh. Mereka tiba di rawa berkabut, kuburan sunyi bagi yang tak siap. Dar goblin ganas muncul dari kabut, siap menyergap para penyusup. Stat pertahanan gila mereka berarti serangan standar hampir tidak akan meninggalkan goresan. Untuk selamat dari jebakan ini, ia harus mengungkap potensi tersembunyi sekutunya. Penampakan Holy Knight langka mengubah segalanya, memberikan jaring pengaman utama. Vivetons membual tentang pertahanan besarnya, membuktikan nilainya sebagai tank. Seorang penyusup misterius menghalangi jalan mereka, memandang rendah rombongan yang bersembunyi. Para antek level rendah ini percaya mereka memiliki wilayah ini dan menuntut mundur. Ia tetap tenang, menyadari para penjaga ini persis yang ia cari. Kesombongan wanita itu mempersiapkan panggung untuk pelajaran cepat dan brutal. Kepanikan muncul saat mereka menyadari telah memprovokasi monster. Satu kilatan baja mengakhiri konfrontasi sebelum dimulai. Satu penjaga lenyap menjadi data, meninggalkan yang lain membeku dalam keterkejutan. Tidak ada waktu untuk merayakan karena predator sejati rawa muncul. Mereka harus mengamankan tiket tersembunyi sebelum pasukan utama guild tiba. Ia memutuskan satu-satunya cara menemukan jawaban adalah melalui pemusnahan total. Dengan satu langkah, perburuan tiket tersembunyi dimulai dengan sungguh-sungguh. Ia mengaktifkan binding melodinya, menjalin mantra kuno menjadi jebakan emas. Monster-monster rawa mendapati diri mereka lumpuh oleh beban suara ilahi. Melepaskan lightning shadow-nya, duplikat mematikan yang mencerminkan setiap serangan terukur. Angka damage tier tinggi meledak saat ia mengoyak health bar besar dalam sekejap. Medan perang hening saat bayangan pantomnya lenyap ke udara. Ia menganalisis efisiensi kombonya, mencari kesempurnaan mutlak dalam pertempuran. Sekutunya hanya bisa menyaksikan dengan kagum, merasa benar-benar berlebihan di bawah bayangannya. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang hidup bisa menandingi kekuatan dewa sejati. Ia menebas jajaran elit dengan keanggunan yang menakutkan dan tanpa usaha. Di belakangnya, bawahannya bertengkar tentang siapa yang pantas memimpin bayangannya. Ketegangan meluap saat mereka berebut kehormatan untuk melayaninya. Tiba-tiba, pengumuman yang mengguncang dunia mengungkapkan saingan baru telah mengklaim kill. Seorang prajurit misterius bernama Beacon of War sedang memburu mangsa yang sama. Ini bukan sekadar gamer. Ia adalah taipan kejam di dunia nyata. Di dunia nyata, ia adalah penagih utang ganas yang didorong oleh keserakahan. Chat dunia meledak saat komunitas membandingkan kekuatan legendaris mereka. Orang asing berdebat apakah ada yang benar-benar bisa melampaui Grand Dream Tier Dewa. Sekutunya menawarkan kesetiaan, tidak menyadari bahwa perang brutal baru telah dimulai. Lone Warrior menyadari pembantaian Goblin tidak menghasilkan tiket yang jelas. Sekutunya yang bingung bertanya-tanya mengapa medan perang tetap begitu kosong. Mereka menyadari senjata kasar para monster tidak ikut lenyap bersama mereka. Pentungan yang dibuang mulai tenggelam perlahan ke rawa keruh. Dia mengambil senjata berat itu, merasakan rahasia tersembunyi. Mata pencerahannya mengungkapkan bahwa kapal-kapal ini sebenarnya adalah kunci Dungeon. Senyum percaya diri kembali saat jalan sejati akhirnya terbuka. Tim bergegas menyelamatkan jarahan sebelum semuanya lenyap. Mereka menimbun barang-barang berlendir itu, tahu nilai tersembunyi yang sangat besar. Namun tiba-tiba,
Kegelapan tak wajar mulai menelan langit. Hantu goblin kegelapan level 16 tiba-tiba menyergap party yang tak curiga. Monster langka itu melancarkan pukulan penghancur dengan pentungan berduri raksasanya. Vivetons menyerap dampaknya, mati-matian melindungi rekan setimnya yang panik. Lone Warrior merasakan lonjakan kekuatan dan bergabung dalam pertempuran. Vivetons membalas dengan dorongan perisai untuk menjaga monster itu tetap di tempat. Goblin itu mengaktifkan penyergapan hantu, melesat melewati dunia fisik seperti asap. Tank itu terbuka lebar saat targetnya lenyap total. Lone Warrior berteriak peringatan sebelum monster itu menyerang dari belakang. Dia langsung merapalkan melodi pengikat untuk membekukan makhluk itu di tempat. Kini, legenda itu akhirnya menunjukkan kelincahan dewa-dewinya untuk mengakhiri pertempuran ini. Dengan satu serangan terakhir, monster langka itu tumbang dan notifikasi dunia meledak. Tim naik level seketika saat sekutunya yang tercengang mengerumuni penyelamat mereka. Tumpukan jarahan legendaris berjatuhan, termasuk peta menuju taman yang terlupakan. Nilai luar biasa dari perlengkapan peringkat emas membuat seluruh party terdiam. Tanpa berpikir dua kali, sang prajurit menyerahkan perisai perang besar itu kepada tanknya. Dia bersikeras memperkuat tim bersama-sama, menunjukkan jiwa seorang pemimpin. Tank itu meraung dalam kemenangan, menyadari perlengkapannya menyembunyikan skill siluman. Mereka segera memeriksa papan peringkat global untuk melihat di mana senjata ini berdiri. Secara resmi berada di peringkat ketiga, tepat di belakang pedang utama legendaris sang prajurit sendiri. Melihat iri dari rekan-rekannya yang lain, sang master berjanji harta berikutnya adalah miliknya. Tank itu menatap dengan tidak percaya total saat harta legendaris kedua muncul. Dia hampir tidak percaya pemimpinnya menyerahkan kekuatan sebesar itu. Senjata tersembunyi ini memberikan damage asli yang besar tetapi hanya untuk satu tembakan. Mempercayai kecerdasan rekan setimnya, sang prajurit mengamankan kartu truf utama tim. Kecemburuan berkobar seketika saat anggota parti lainnya menuntut bagian mereka. Kini, akhirnya tiba waktunya bagi sang master untuk mengungkapkan hadiahnya. Kalung peringkat emas memberinya kemampuan mustahil untuk berkedip 2 kali. Dipasangkan dengan cincin terkutuk, status keberuntungannya mencapai level perusak permainan. Peningkatan ini memastikan skill paling mematikannya akan terpicu di setiap serangan. Akhirnya, peta misterius mengungkapkan koordinat menuju taman herba yang terlupakan. Vivetons memperingatkan sang prajurit tentang rumor beracun yang menyebar di chat dunia. Guild Chandlelik sedang menjelek-jelekan namanya, mengklaim dia mencuri kemenangan susah payah mereka. Pemimpin mereka tanpa malu berbohong kepada publik, menggambarkan sang master sebagai pengecut pencuri. Sementara rekannya mendidih amarah, sang prajurit tetap tenang dan diam dengan mengganggu. Mereka menyadari burung nasar ini hanya menumpang ketenaran legendanya untuk perhatian mudah. Tiba-tiba, permintaan komunikasi tak terduga memotong ketegangan skandal yang membara. Sekutu kuat yang dikenal sebagai Immortal menghubungi untuk mengonfirmasi rumor kesuksesannya. Dia mengakui keahlian tak tertandingi sang prajurit dalam mengalahkan monster langka paling mematikan di dunia seorang diri. Tanpa ragu, sang master mengungkapkan dia memegang kunci rahasia menuju tanah sunyi. Rekan setimnya yang ketakutan memperingatkan bahwa kejujuran seperti itu bisa menyebabkan pengkhianatan fatal oleh guild. Sang prajurit menantang timnya untuk menemukan penggunaan yang lebih baik untuk tiket langka mereka. Dia menawarkan kepercayaannya, secara resmi melangkah ke peran sebagai kakak legendaris mereka. Diliputi kegembiraan, para Rokie bersumpah kesetiaan mutlak kepada perintahnya. Mereka tiba di kafe elit kota untuk bertemu dengan sekelompok sekutu misterius. Seorang murid pemecah tepi yang ceria bergegas maju, putus asa untuk bergabung kembali dengan skuad sang prajurit. Pelindungnya yang protektif segera campur tangan, menuntut dia menjaga martabat organisasi mereka. Rekan-rekan sang prajurit langsung terpesona oleh pendatang baru yang cantik itu. Amarah memuncak saat pertengkaran sengit meletus antara kelompok rival. Kedua pemimpin memberikan pemeriksaan realitas yang cepat dan menyakitkan untuk membungkam rekan setim mereka yang bertengkar. Dengan ketertiban pulih, dua pemukul berat itu bersiap untuk langkah penghancur dunia berikutnya. Seorang druid legendaris level 16 tiba-tiba muncul dengan sapaan ramah. Sang prajurit menyambut kenalan lamanya untuk memulai negosiasi rahasia. Para Rokie menatap tak percaya pada kekuatan elit di depan mereka. Mereka berkumpul untuk membahas nasib 25 tiket Dungeon langka. Druid itu menjatuhkan tawaran bombastis sebesar 3 juta koin bintang. Harga yang mencengangkan itu membuat seluruh skuad benar-benar lumpuh. Bisikan tentang kemurahan hati legendaris sang druid akhirnya terbukti benar. Gadis itu menjelaskan bahwa Dungeon itu masih belum terkalahkan. Dia mengakui bahkan tim elitnya kemungkinan akan menyia-nyiakan tiket-tiket itu. Tawa pecah saat mereka menjatuhkan semua kepura-puraan untuk membentuk ikatan. Druid itu mengungkap nilai astronomis dari hadiah first clear yang diraih. Kalau elit legendaris saja gagal dalam ujian ini, bahayanya benar-benar tak tertandingi. Dia menerima persyaratan tapi menuntut misi pengintaian solo yang berbahaya. Skuad setianya menolak tinggal diam dan memaksa ikut serta. Mereka tiba di gerbang Dungeon legendaris, Tanah Sunyi. Sebuah istana raksasa muncul di tempat yang tadinya hanya reruntuhan. Senjata mereka langsung berubah menjadi tiket berkilau untuk teleportasi terakhir. Para penonton tercengang saat kelompok itu lenyap dalam pilar cahaya. Interior Dungeon adalah benteng batu dingin yang penuh misteri. Dia meminta maaf dengan tulus karena mempertaruhkan nyawa mereka tanpa izin. Para sahabat setianya menolak membiarkannya menghadapi ketidakpastian sendirian. Mereka mengaku hanya ada di sini demi sensasi petualangan. Perdebatan ringan pecah soal siapa yang pantas jadi wakil komandan. Dia menertawakan tingkah mereka, fokus membersihkan Dungeon. Tiba-tiba, atmosfer berubah saat mereka mencapai ruang terakhir. Seorang gadis batu raksasa menjulang di depan,
menyembunyikan kekuatan aslinya. Terlalu percaya diri, tank itu maju untuk menghadapi bos sendirian. Gelombang kejut hijau dahsyat meledak, memberikan damage mustahil dalam sekejap. Teror menghantam saat pertahanan terkuat mereka dengan kejam terhempas. Dia menghunus pedangnya, menyadari mimpi buruk sesungguhnya baru dimulai. Gadis batu itu memperlihatkan serangan mematikan dengan stat 3000. Dia sadar satu serangan saja akan mengakhiri seluruh perjalanan mereka. Gelombang energi hijau dahsyat meledak dari patung diam itu. Dia berteriak pada sekutunya untuk bergerak sebelum sinar itu menyambar. Pengikut setia itu dengan kejam terhempas oleh kekuatan yang luar biasa. Putus asa, dia mendengar ramuan tingkat tinggi untuk meningkatkan kecepatannya yang melemah. Buff ilahi dan mantra kuno membakar pedangnya dengan amarah surgawi. Dia melakukan double blink untuk menyerang dari titik buta bos. Bahkan combo terkuatnya kesulitan menghadapi kemampuan menghindar gadis batu yang mustahil. Terengah-engah dan terguncang, dia sadar mereka menghadapi mimpi buruk tak terkalahkan. Stat gadis batu memperlihatkan tembok pertahanan yang tampaknya mustahil ditembus. Tanaman hijau mematikan mencambuk, memaksanya melakukan tarian kecepatan tinggi yang putus asa. Mempertaruhkan segalanya pada satu serangan, dia membakar pedangnya dengan kekuatan luar biasa. Ledakan dahsyat terjadi saat pukulan pamungkas akhirnya menghancurkan HP-nya. Tiba-tiba, penyakit terminalnya kambuh, jantungnya berdebar dengan ritme spektral. Tarikan napas berat datang saat batas fisiknya mencapai titik puncak. Ujian berubah, membangunkan 3 penjaga ilahi yang bermandikan cahaya keemasan menyilaukan. Teror mencengkeram jiwanya saat dia sadar mimpi buruk sesungguhnya baru dimulai. Berdiri sendirian melawan dewa, dia bertanya apakah ini akhir perjalanannya. Di luar, skuad setianya berdoa agar dia bisa mencapai yang mustahil dan bertahan hidup. Rival sombong muncul, menyebarkan rumor beracun untuk merusak reputasi legendanya. Sekutu setianya berjuang menahan amarah terhadap kebohongan terang-terangan itu. Kekuatan baru yang tangguh tiba, memancarkan aura dingin seorang elit sejati. Ketegangan mencapai titik didih saat 2 faksi kuat menjebak teman-temannya yang tak berdaya. Pemimpin aliansi berbisik penuh tipu daya, melukiskan pahlawan sebagai pencuri biasa. Feng Huo mengungkap dendam kejam, haus balas dendam terhadap Grand Dream. Kerumunan pengejek berkumpul, menikmati kejatuhan pemain solo yang dulu hebat. Bertahan di posisi mereka, skuad itu menuntut rasa hormat meski kalah jumlah tanpa harapan. Dengan isyarat penuh penghinaan, ksatria elit itu menganggap mereka anjing piaraan. Mereka mengejek ketidakhadirannya, tak sadar bahwa mimpi buruk sesungguhnya masih berkembang. Pemimpin aliansi menuntut mereka menyerahkan setiap tiket Dungeon. Senyum sinis dingin mulai terbentuk di wajah Wulu. Dia meledak dalam tawa histeris, membuat para elit sombong itu benar-benar bingung. Dengan jempol ke bawah yang brutal, dia mengejek permohonan menyedihkan mereka. Kejutan murni melintas di wajah mereka saat keseimbangan kekuatan berubah. Dia menginterogasi mereka untuk bukti monster langka yang mereka klaim. Feng Huo tergagap, terjebak dalam kebohongannya sendiri dan tak bisa menjawab. Dia mempertegas penghinaan, melindungi saudaranya dari kebohongan. Dipermalukan, ksatria berambut perak itu putus asa mengancam pertarungan di dunia nyata. Wu Dun merayakan penghancuran verbal brutal terhadap aliansi sombong itu. Wu Dun dan Wulu berjuang mempertahankan gertakan mereka saat tekanan meningkat. Feng Huo lianceng meledak, mengancam akan menyeret mereka ke eksekusi Dungeon tanpa hukum. Tiba-tiba, kehadiran kuat menghentikan langkah pembunuh ksatria berambut perak itu. Grup abadi legendaris tiba, mengklaim tiket saudara itu sudah menjadi milik mereka. Kejutan menyebar di guild elit saat keseimbangan kekuatan langsung runtuh. Para pendatang baru ini menolak mundur, menarik garis melawan para penindas. Pemimpin aliansi mencibir, memperingatkan bahwa melindungi pemain solo berarti perang total. Kekuatan ketiga bergabung, mengusulkan kesepakatan berdarah dingin di antara para raksasa. Para elit dengan tak tahu malunya merencanakan pembagian jarahan seperti burung nasar memangsa bangkai. Terjebak di tengah baku tembak, kedua saudara itu sadar bahwa monster sebenarnya akhirnya tiba. Kelompok abadi mengejutkan seluruh pertemuan dengan mengklaim kemitraan rahasia. Para pemimpin guild saingan membeku di tempat saat peta taktik berubah total. Tawa kejam menggema di udara saat para elit mengejek statistik gila bos itu. Pemimpin aliansi mengungkapkan kesehatan monster yang mengerikan dan pertahanan yang tak tertembus. Kejutan melanda saat mereka tahu bos ini meningkat setiap kali diserang. Satu kesalahan berarti kematian pasti melawan makhluk yang tak bisa disentuh. Keraguan menggerogoti kedua saudara itu saat mereka sadar akan rintangan mustahil di depan. Para penjahat dengan tak tahu malunya memanipulasi kerumunan untuk mengisolasi pemain solo. Seorang ksatria berambut perak dengan nada mengejek mencoba membeli tiket mereka dengan uang receh. Sebuah pesan dunia mengumumkan yang mustahil, Dungeon telah ditaklukkan sendirian. Kejutan menyebar di antara kerumunan saat kesombongan guild elit hancur berkeping-keping. Muncul dari portal, pemain solo legendaris itu membuktikan yang mustahil menjadi nyata. Para pendamping setianya meledak dalam sukacita, menyaksikan keajaiban di depan mata mereka. Sekutu kuat melangkah maju untuk menghormati pria yang menaklukkan jurang itu. Regu pahlawan bersatu, iman mereka akhirnya dibalas oleh pencapaian besar ini. Para penjahat gemetar karena amarah, sadar reputasi mereka hancur permanen. Sebuah tantangan berani bergema, membongkar kebohongan ksatria berambut perak. Logika berubah menjadi senjata saat rencana murahan para elit dibongkar habis-habisan. Mendidih karena penghinaan, elit yang jatuh itu berjuang menahan amarah membunuhnya. Olok-olok mengikuti para pengecut saat mereka merayap pergi dari legenda yang sedang naik daun. Ksatria yang terhina mundur saat aliansinya runtuh di bawah tekanan. Tawa mengejek mengikutinya,
mengukuhkan kejatuhannya di mata publik. Putus asa untuk balas dendam, dia bersiap membakar seluruh hartanya demi kekuatan. Sementara itu, pemain putus asa mengerumuni prajurit legendaris, memohon untuk diantar. Dengan senyum tenang, dia menolak emas mudah demi tujuan yang lebih besar. Menghormati janjinya, dia bersiap memimpin kelompok abadi yang elit maju. Kerumunan menonton dengan iri saat Raja Sejati memasuki jurang. Hancur dan diturunkan pangkatnya, penjahat itu bersumpah akan menghancurkan pria yang mengambil segalanya. Di dalam ujian, sekutunya bertanya-tanya bagaimana dia menaklukkan patung mustahil itu. Dia mengungkapkan senjata rahasianya, sebuah busur tingkat emas yang mengubah permainan. Tiba-tiba, 3 patung raksasa muncul, membuat prajurit itu benar-benar kehabisan pilihan. Namun raksasa batu itu tetap membeku, menunggu suara sekecil apapun untuk menyerang. Dia sadar nama sebenarnya Dungeon itu menyimpan rahasia kelangsungan hidup mereka. Sekutunya akhirnya memahami kebenaran mengerikan di balik negeri keheningan. Dalam satu gerakan mulus, dia menghancurkan para penjaga sebelum mereka sempat bereaksi. Satu kesalahan akan memicu tumpukan buff yang mampu memusnahkan mereka semua. Kelompok elit itu kagum pada presisi yang dibutuhkan untuk membersihkan jebakan maut ini. Namun, pemain legendaris itu sudah menghitung langkah selanjutnya dalam bayang-bayang. Diam-diam, dia mengakses obrolan monster terlarang untuk memverifikasi kecurigaan berbahayanya. Sebuah konspirasi tersembunyi muncul saat para monster berkomplot untuk membeli lebih banyak waktu. Dia nyaris lolos dari paparan setelah mengonfirmasi kecurigaannya dalam obrolan monster. Bersatu kembali dengan regunya, dia menyembunyikan kebenaran tentang jarahannya. Sekutunya merasakan kekuatan luar biasa dari hadiah yang baru saja dia klaim. Dia mengamankan gulungan legendaris dan cermin misterius dari peti emas. Tiba-tiba, patung gadis raksasa level 15 turun untuk menghalangi jalan mereka. Kelompok itu bersiap untuk pertempuran final melawan penguasa sejati Dungeon. Rekan setimnya lumpuh oleh keindahan dan kekuatan luar biasa di depan mereka. Keheningan adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan dari kehadiran mematikan patung itu. Dengan ledakan kecepatan mendadak, dia menyerang untuk mengakhiri mimpi buruk itu. Dia melantunkan mantra gemuruh, mengisi pedangnya dengan kekuatan ilahi. Satu tebasan menghancurkan pertahanan patung dengan kerusakan mustahil. Para pemimpin elit menyaksikan dengan tak percaya akan kekuatannya yang luar biasa. Sekutu setianya bermandikan kemuliaan komandan legendaris mereka. Namun lantai Dungeon bergemuruh saat lebih banyak penjaga batu bangkit. Dia berdiri teguh, siap menghadapi pasukan patung yang bangkit. Gadis kedua muncul, membanggakan kekuatan serangan dan kecepatan mematikan. Penjaga ketiga bangkit, menukar pertahanannya dengan kekuatan destruktif murni. Akhirnya, raksasa keempat muncul untuk melengkapi formasi mematikan itu. Pemimpin aliansi menolak percaya bahwa kekuatan seperti itu wajar. Dia mengingat kembali kekayaan yang dihabiskan hanya untuk bertahan dalam satu pertemuan. Bahkan saat itu, penjaga kedua Dungeon melepaskan rentetan sihir yang tak terhindarkan. Patung ketiga menyusul, menenggelamkan regu elit dalam api neraka. Akhirnya, raksasa bersayap menghancurkan harapan mereka dengan kekuatan fisik absolut. Baginya, kemenangan dibeli dengan emas, bukan sekadar keterampilan. Penasihatnya mengejek awal sederhana sang pahlawan sebagai pedagang jalanan. Mereka percaya keberuntungan dan barang-barang sang pahlawan pasti akan habis. Kini mereka menunggu seperti burung nasar untuk meraih keuntungan dari kekalahannya yang sudah pasti. Pengumuman dunia memecah kesunyian, menandakan penaklukan Dungeon total. Para pemimpin guild elit membeku dalam keterkejutan, menyaksikan gerbang neraka terbuka kembali. Dari jurang pusaran, Lone Warrior legendaris muncul tanpa cedera sedikit pun. Regu campurannya meledak dalam perayaan setelah mengamankan clear pertama dunia. Pemimpin immortal itu menyombongkan lot dewa yang baru mereka rebut. Namun sang pahlawan dengan santai meremehkan hasil besarannya untuk menghindari kecurigaan. Para rivalnya hanya bisa mendidih dalam dia melihat pamer rendah hati yang menyebalkan itu. Di seluruh server, chat dunia meledak dengan kemarahan murni dan kecemburuan. Memanfaatkan momentum, Regu bersiap mendominasi slot yang tersisa. Senyum palsu pemimpin rival menyembunyikan amarah mematikan yang mendidih. Dia melampiaskan amarah pada bawahannya karena gagal menghentikan sang pahlawan. Demi menyelamatkan diri, pengintai itu mengusulkan satu trik kotor terakhir. Rencana jahat baru terbentuk saat mereka berkomplot untuk menyerang dari bayang-bayang. Di tempat lain, panggilan darurat mendesak mengganggu ketenangan singkat Lone Warrior. Beritanya menghancurkan harta paling berharga milik adiknya telah dicuri. Kembali ke kenyataan, kakaknya mengonfirmasi pengkhianatan oleh orang yang mereka percayai. Para pelaku muncul dari kerumunan, dipimpin oleh Lady Rose yang sombong. Dia tidak tahu bahwa baru saja dia melintasi pemain paling berbahaya di dunia. Mendengar adiknya bersembunyi dan menangis menghancurkan hatinya. Para burung nasar tiba, dipimpin oleh wanita yang merencanakan semua ini. Dia menyuruh keluarganya mundur sementara kekuatannya melonjak. Rose mencoba bersikap manis, memuji reputasi first kill legendarisnya. Dia memotong kebohongan itu, menuntut dia berbicara dengan pikiran sebenarnya. Dia mencibir, menyebut adiknya sebagai sakit kepala level rendah dan beban. Tatapannya berubah mematikan saat akhirnya dia sampai ke inti masalah. Mereka ingin dibawa gratis melewati Dungeon untuk mendapatkan peralatan emas. Seorang wakil pemimpin baru memperkenalkan diri, menandatangani surat kematiannya sendiri. Dia menatap pendatang baru dengan curiga, mempertanyakan promosi mendadaknya. Adiknya melangkah maju, menolak membiarkan burung nasar ini mengeksploitasinya. Jasmine mencemooh gangguan itu, menyebut gadis itu sebagai bocah tak tahu aturan. Dia membalas,
bertanya apakah mencuri satu-satunya pelajaran yang mereka ajarkan. Hinaan itu tepat sasaran, membuat mage sombong itu mendidih dalam ketidakpercayaan. Kejutan memenuhi udara saat kelas tersembunyi akhirnya terungkap. Lady Rose berdiri tegak sebagai Wind Whisperer level 16 yang kuat. Adiknya menuntut tahu bagaimana seorang pencuri mendapatkan lencananya. Tatapannya membeku, mengonfirmasi bahwa lencana itu dicuri darinya. Kerumunan bergemuruh dalam bisikan saat kebenaran mengejutkan tentang pencurian itu menyebar. Jasmine dengan garang membela pemimpinnya, mengklaim lencana legendaris itu adalah hadiah. Lady Rose menatap dengan mata dingin, menjalin jaring kebohongan yang diperhitungkan. Dia tetap diam, pikirannya yang tajam sudah membedah alasan sampah mereka. Anggota regu gemetar, memberikan alasan yang sudah diatur untuk melindungi tuan mereka. Ada yang salah level kekuatan mereka merosot drastis sejak pertemuan terakhir. Mage sombong itu menuntut permintaan maaf publik atas dugaan fitnahnya. Lady Rose pura-pura berbelas kasih, mengundangnya ke Dungeon untuk mengubur kebenaran. Tapi dia tidak ikut bermain, membalas manipulasinya dengan perlawanan dingin yang murni.